Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi kebijakan untuk desa di Jawa Tengah saat pandemi COVID 2019. Perkenalkan, nama saya Widi Nugroho dari Patiro Semarang yang nanti akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Untuk persiapan, kami perlu sampaikan beberapa informasi. Sebelum itu mungkin saya cek dulu ya seluruh pembicara yang akan hadir yang akan ikut ya dalam kegiatan kali ini. Pak Gubernur sudah memberikan informasi akan konfirm hadir. Kemudian dari pembicara yang lain ada Mas Agung Budi dan Pak Hayati sudah hadir. Agung Heri dari Abdesi dan Sumaryadi dari Pabdesi. Apakah sudah hadir semuanya? Cek sound, monggo. Sudah, kalau di list sudah ada ya? Tes. Coba di ini tes sound-nya Pak. Sound-nya dipastikan dulu kecil. Kecil ya? Bisa dibesarkan lagi suaranya. Oke. Mas Agung Heri. Tes. Halo. Mas Agung Heri. Ini sudah ada di listnya tapi belum ini ya. Belum mic-nya. Mas Agung. Belum diklik ini, diklik mic-nya kemudian di unmute. Yang kiri bawah. Sebelah kiri bawah. Sebelah kiri di bawah. Sudah bisa? Oh, ketok kabeh. Pojok lagi. Sebelah kiri di bawah ya. Oh, oke Pak. Ya. Sudah bisa Mas Agung? Iya. Diklik dulu, baru di unmute, diklik lagi. Halo Mas Agung, masih saya tunggu? Belum bisa suaranya? Mungkin buat Nathan. Oke. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan kali ini. Ada teman-teman dari perangkat desa, kemudian dari stakeholder, pemerintah provinsi, kemudian dilihat juga dari teman-teman NGO, LSM yang hadir di pertemuan kali ini. Kita akan mulai, sudah waktu menunjukkan jam 9.30. Jadi di diskusi kali ini aturan mainnya dalam diskusi karena ini online, maka nanti tidak mic-nya kami mute semua untuk mengkondisikan forum berjalan bagus ya, tidak ada suara yang lain yang mengganggu dalam diskusi ini. Jadi minta tolong, saya mohon izin melalui host kami, Mas Arief, untuk mematikan ya mic yang ada di sini semua kecuali pembicara. Jadi dari mic pembicara, saya harapkan juga mic pembicaranya juga dalam kondisi ini ya, bisa, maksudnya tidak ramai gitu. Kemudian gambar silahkan bisa dimunculkan, tidak apa-apa dalam diskusi kali ini. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang nanti akan disampaikan itu saya harapkan bisa mengacungkan tangan, raise your hand, diklik di situ,
siapa saja yang nanti bisa, contoh saya nih sudah mempraktekkan, yang mau bertanya langsung ya, yang mengangkat tangan yang nanti bisa bertanya langsung. Selain itu, pertanyaan juga bisa disampaikan melalui, message, melalui pesan, eee, yang ada di, aplikasi ini. Ada chat yang nanti bisa disampaikan, kami akan rekap dan kami akan sampaikan maksimal 2 pertanyaan ya yang dari, message ini. Mas Agung belum bisa ya suaranya ya? Halo Mas Agung Heri? Kemudian selanjutnya, 1 pertanyaan nanti akan langsung, berinteraksi dengan Pak Gubernur, dan juga, seluruh pembicara ada, Pak Agung Heri dan Pak Sumaryadi untuk, dijawab, 1 pertanyaan secara langsung dan yang lain pertanyaan satunya lagi melalui, chat ya yang bisa dilakukan. Itu, sebagai, aturan main dalam proses diskusi kali ini supaya kemudian, diskusinya berlangsung, baik dan kondusif ya, sesuai seperti yang kita harapkan. Eee, Pak Gubernur, jadwal beliau akan, masuk dalam diskusi kali ini di jam, eee, 9.45. Sebentar lagi kita akan, mungkin, menunggu ya teman-teman yang lain yang nanti akan bergabung sebagai persiapan untuk diskusi kali ini, untuk preparasi. Pak Pak Mas Agung Heri belum bisa ya? Saya coba telepon langsung melalui telepon, sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada diskusi kali ini, mungkin semuanya belum mengenal Patiro juga ya. Kami NGO, salah satunya concern di, tata kelola desa juga, sudah beberapa kali, program yang kami jalankan, dan, saat ini kami, ingin mendiskusikan itu ya, langsung dengan para, pengambil keputusan dan pelaku dalam hal ini. Posisi, alamat kami, kantor kami di Semarang, Patiro Semarang, sebagai home base, sekretariat. Kemudian, kami sudah, hadirkan pembicara-pembicara yang, mengambil keputusan ya dalam terkait dengan kebijakan desa. Satu, Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Ketika kami sampaikan, beliau langsung merespon, "Ayo kita lakukan," gitu ya, sebagai bentuk, dukungan ya dalam hal ini untuk mengantisipasi COVID-19 di desa. Kemudian yang kedua, ada 2 asosiasi yang sudah hadir, eee eee, ketuanya satu Pak, eee, sebentar, Pak Agung Heri S, eee,
sekjen dari APDESI ya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, Pak Sumaryadi dari Ketua DPD Jawa Tengah Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Nah, ini asosiasi yang saat ini concern melakukan ini ya, mengkonsolidasikan ya aparatur desa untuk terlibat secara intensif dalam tata kelola. Di diskusi kali ini nanti sekali lagi saya akan sebagai moderator untuk kegiatan diskusi. Sembari menunggu yang lain, mungkin beberapa informasi nanti saya sampaikan. Halo, Mas Agung, sudah bisa? Nah, mic-nya tinggal diklik. Pojok kiri bawah. Sudah bisa masuk? Halo. Oke, Ya. sip. Ya. Sudah bisa ya, Mas? Tes suara? Ya. Kurang jelas, kurang kencang suaranya, Mas? Halo, cek. Masuk, Mas. Oke, ya. Sip. Suara, gimana kabar Mas Agung? Alhamdulillah, Pak Maryati sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya. Oke, baik. Oke, mungkin perkenalan selanjutnya saya sekalian ini ya, tes sound suara, putus-putus atau enggak. Monggo dari Mas Agung Heri memperkenalkan diri. Cek. Ya, oke. Terima kasih, Mas Widi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Heri Susanto, Kepala Desa di Sidoarjo, Kecamatan Gedung Tuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sidoarjo ya. Ya. Di Blora, jadi ujung provinsi Jawa Tengah bagian timur. Ya, kebetulan berbatasan dengan Jawa Timur ya kamu. Yeah. Ini kebetulan kami di Asosiasi Pemerintah Desa. Ya. Dalam hal ini menyikapi terkait dengan beberapa kebijakan maupun satu regulasi terkait dengan pemerintah desa, baik di tingkat daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat, bersama dengan teman-teman para kepala desa maupun perangkat desa. Dan juga bersama-sama dengan sedulur saya sepuh, beliau Pak Maryati, ya. Dulu ceritanya sangat heroik ya, untuk bersama-sama bagaimana mengawal sebuah regulasi agar desa itu betul-betul menjadi sebuah entitas, satu government di tingkat bawah yang bisa mandiri, sehingga bersama-sama dengan teman-teman kepala desa, perangkat desa melakukan satu mungkin kritik otokritik terkait beberapa kebijakan kalau memang dirasa itu tidak sesuai atau kebijakan itu mungkin ada satu hal yang perlu kita matchkan antara di bawah, di supradesa sampai ke tingkat pusat. Itu mungkin sekilas barangkali pada kesempatan kali ini kami terima kasih Pak Tiro sudah menginisiasi untuk rembuk bareng atau rembuk gayeng di tingkat Jawa Tengah terkait dengan menghadapi pandemi COVID ini dengan Pak Gubernur dan Pak Maryati serta rekan-rekan kepala desa maupun penggiat desa dan semua masyarakat yang ada di Jawa Tengah saat ini. Mungkin sementara itu, Mas Budi. Ya. Mantap. Pak Agung Heri, saya panggilnya Mas ya. Sering diskusi atas informasinya, posisi
di Jawa Tengah juga ya, di desa Jawa Tengah, kebetulan di DPP di Sekjen gitu ya, di ABSI. Saya selanjutnya monggo Pak Sumaryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Sumaryadi. Saya sebagai Kepala Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Jadi kebetulan dekat sekali dengan ibu kota ya, ibu kota, karena desa kami itu antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang ini adalah perbatasan langsung. Jadi di samping ciri khas pedesaan juga bagian ciri khas perkotaan. Jadi campur baur. Kami bersama Mas Agung ya, bersama-sama kita berjuang untuk bagaimana mengawal regulasi yang ada di desa. Jadi karena kami kebetulan sama-sama ini sudah 3 periode, jadi sejak 2007 itu ketika undang-undang desa belum lahir, itu kita kawal bersama, dan waktu itu Pak Gubernur Jawa Tengah ini masih posisi di Komisi 2 DPR RI, jadi kami partner kami waktu itu dalam rangka bagaimana undang-undang desa ini hadir mensejahterakan masyarakat desa. Nah, saat ini kita bareng-bareng berjuang bagaimana undang-undang desa ini yang sudah lahir, kita tinggal mengaplikasikannya, kan gitu. Termasuk saat ini kita ada pandemi COVID-19 ini sesuai undang-undang desa dan aturan turunnya, sehingga desa ini bisa mempunyai kuasa atas uang, kuasa atas barang, kuasa atas orang, sehingga katakanlah itu otonomi lah. Jadi sehingga kita bisa memainkan peran bagaimana untuk mengatasi pandemi. Itu sekilas perkenalan kami ya. Makasih Pak Sumaryadi atas informasinya. Ini nggak jauh ya dari pusat kota ya. Iya. Masih di Lerep ini, tetangga ya dengan kita di Kota Semarang. Nah, mohon izin, ini akan disiarkan live di YouTube kami di Levatir Semarang. Beberapa pengalaman teman-teman yang mungkin tidak sempat dan terbatas paketnya gitu ya, itu menonton, tidak ikut tapi menonton di YouTube gitu ya. Dan ini biasanya mengurangi partisipan di diskusi gitu ya. Dalam diskusi kali ini, jadi nanti akan kita publish diskusi ini di fanpage YouTube kami di Papiro Semarang. Mungkin yang ingin melihat juga kegiatan diskusi ini bisa dilihat di YouTube ya, teman-teman perangkat desa maupun teman-teman NGO maupun teman-teman media yang hadir pada pertemuan kali ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap ya lebih lengkap dalam diskusi ini. Itu sebagai informasi yang lain. Kemudian saya masih ada beberapa teman-teman yang pengen bergabung tapi belum masuk. Saya minta tolong Mas Arief untuk sebagai host untuk memasukkan saja informasi teman-teman. WA saya belum bisa masuk, langsung di approval saja untuk ikut masuk dalam pertemuan kali ini supaya bisa ikut diskusi langsung ya yang sedang kita jalankan. Kemudian sebagai beberapa informasi diskusi yang nanti akan kita angkat dalam diskusi kali ini. Sebagai informasi, yang pertama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas program ya yang ada di desa di era COVID-19. Jadi dalam pertemuan ini kita fokus sesuai dengan judul di pasca COVID-19, terutama dalam program padat karya ya, padat karya tunai desa. Kalau istilah Permendes 11 tahun 2019. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana mengantisipasi pencegahan adanya ya, kita tidak berharap adanya korupsi bantuan sosial ini.
bagaimana kepala desa, bagaimana pemerintah provinsi untuk mengantisipasi hal itu supaya tidak terjadi, gitu ya. Ini terkait dengan program. Kemudian masih di program, semuanya program adalah persiapan dalam kondisi ketahanan pangan yang menipis. Pengetahuan kami ada juga anggaran pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk ini, tentu dengan kabupaten kota dan juga persiapan kondisi mudik warga ini. Informasi kemarin kontak-kontakan dengan Mas Agung, ada itu ribuan desa, ada desa yang datang pemudiknya hampir ribuan orang. Ini bagaimana ini ya antisipasinya gitu ya. Nanti kita pada diskusi ini akan di model talk show. Saya akan bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Ganjar, dan juga Pak Agung dan Pak Sumaryadi untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi-kondisi desa yang dalam lingkup asosiasi, ya, anggota asosiasi, juga pertanyaan langsung dari Bapak-bapak asosiasi perangkat desa ini ke Pak Gubernur. Nah, setelah itu baru kemudian kami akan mengundang pertanyaan dari luar untuk menyampaikan secara langsung satu, kemudian yang ditanyakan melalui message chat itu 2 pertanyaan. Jika memungkinkan akan lebih banyak ya, semoga waktunya cukup gitu ya. Oke, itu sebagai informasi awal dalam proses diskusi kali ini. Sudah bergabung 19 orang di diskusi kali ini, dan pengalaman kami banyak yang melihat di mana, karena tidak bisa masuk di mana, di Zoom, di link kami, itu melihat melalui YouTube ya, satu arah gitu ya, dan bisa menyampaikan pertanyaan itu di YouTube yang nanti akan kita sampaikan ke Pak Ganjar dalam diskusi ini. Oke, itu sebagai pengantar dalam diskusi kali ini. Kami juga mengundang teman-teman media untuk hadir dalam diskusi kali ini. Dan tentu record rekaman dalam YouTube akan menjadi ini ya, basis informasi bagi teman-teman media jika belum lengkap, maksudnya waktunya di tengah baru mengikuti, baru masuk gitu ya. Nanti jika diizinkan oleh para narasumber juga saya share kontak juga untuk bisa wawancara langsung ya dengan Bapak Mas Agung dan Pak Sumaryadi. Mungkin itu di diskusi kali ini sebagai awalan ya, kita menunggu Pak Gubernur untuk hadir di pertemuan kali ini. Saya mohon informasi dulu nih ya, yang paling agak hangat-hangat tegang ini terkait dengan kondisi mudik warga ini ya, Pak. Walaupun saya di Jakarta sudah PSBB, kalau di yang menjadi daerah pandemi ya, yang beberapa Surabaya juga gitu. Bagaimana nih Pak, Mas Agung, Pak Maryadi, menurut informasi dengan jumlah desa yang sekarang ini dihadiri atau dari pemudik itu apakah sedikit atau banyak di Jawa Tengah? Saya mohon informasi dulu. Sekarang Pak Maryadi dulu ya, monggo Pak. Suaranya. Nggak usah di mute Pak, langsung aja. Ya. Supaya nggak berisik tadi. Ya, kalau di tempat kami itu begitu COVID terus sampai dengan hari ini itu ada 54 pemudik ya. Kemudian yang di desa jenengan yang di luar. Ya, kalau di desa saya. Ya, 54. Desa saya. Kemudian karena kami kan sudah punya bilik karantina di balai desa itu kita buat kamar-kamar seperti losmen. Itu yang sampai sekarang tinggal 1 ini yang ini berarti hari ke-5, nanti hari ke-14 kita lepas saja ya, seperti ya kayak napi terusan itu. Tapi terjamin kok. Karena di balai desa itu ada wifi, ada makan. Ini Pak Gubernur sudah rawuh itu. Oke, di lerep ya. Kayak ruang isolasi ya, berarti ya. Iya. Ya, hari ini masih ada penghuni 1. Mudah-mudahan nanti kalau nggak dibuka lagi mudiknya mungkin kosong. Tapi kalau mudiknya dibuka nanti penuh juga itu. Oke. Terima kasih Pak Maryadi.
Sugeng Ejang Pak Gub, Pak Ganjar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah mendengar suara saya? Iya Pak, jelas Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Gub atas partisipasinya dalam diskusi kali ini. Saya Widi Nugroho yang nanti akan memandu diskusi ya Pak. Ya, monggo. Di pertemuan online kali ini. Kondisi sehat ya Pak? Alhamdulillah, dungane jenengan. Oke, makasih Pak Gub atas waktunya. Di diskusi kali ini, saat ini dihadiri oleh 18 partisipan dari perangkat desa, dari teman-teman media, dari teman-teman NGO, yang saya lihat listnya gitu ya. Juga disiarkan live di YouTube Pak, di Facebook, ya YouTube benar ya, di YouTube dan Facebook yang memungkinkan teman-teman yang tidak bisa ikut melihat juga ya Pak. Mohon izin nanti men-share YouTube-nya apa? YouTube ini Pak, YouTube Patiro Semarang Pak. Apa? YouTube link fanpage-nya kami di Patiro Semarang. Patiro Semarang. Ya. Monggo silakan mulai. Oke. Makasih Pak Gub. Yang pertama kita akan talk show ya Pak Gub, diskusi langsung bahas terkait dengan isu yang kami sampaikan, kebijakan untuk desa di Jawa Tengah untuk di era pandemi saat ini. Yang pertama-tama yang pengen saya sampaikan, pertanyaannya adalah, ini kan programnya banyak nih Pak Gub, yang disosialisasikan melalui kementerian maupun dari provinsi maupun dari kabupaten kota ya. Kita bisa lihat di IG-nya Pak Gub, di Twitter-nya Pak Gub terkait dengan program-program yang didorong di desa gitu ya. Nah, kalau di Permendes 11 2019 kan ada padat karya tunai desa ya Pak. Ada 3 itu, padat karya tunai desa, kemudian BLT dana desa, dan pencegahan stunting di pelayanan publik ya, relokasi anggaran untuk dana desa. Nah, ini untuk memastikan program ini tepat sasaran dan menjadi prioritas. Pertama, apakah memastikan realokasi dulu Pak Gub? Bahwa desa memastikan untuk realokasi untuk program tersebut. Kemudian yang kedua, tepat sasarannya bagaimana untuk memastikan ini? Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya doakan panjenengan sehat. Memang sekarang yang paling banyak komplain itu yang di level desa. Sehingga banyak kawan-kawan kemarin di Banyumas, Kades memviralkan dirinya mengalami kesulitan, kerja sudah mendata, hasilnya beda. Terus kemudian di tempat lain juga begitu. Ini level Kades. Kemarin saya teleponi, saya ajak ngobrol mereka, apa problemmu? Dan tidak usah khawatir, ini problemnya itu seluruh dunia, gitu. Jadi bukan masalahmu saja. Jadi biar tenang. Nanti apa yang bisa kita bantu. Komunikasi ini menjadi penting karena biasanya dalam level panik itu semua tidak bisa ngambil inisiatif. Yang ada kemudian saling menyalahkan. Aturannya ngawur, itu tidak betul. Padahal sebenarnya dalam situasi darurat, dalam situasi seperti ini, itu memang dibutuhkan satu terobosan. Dinamikanya luar biasa. Perubahannya sering. Maka pengamat sering mengatakan bahwa ini aturan berubah-ubah. Iya, memang aturan berubah-ubah. Karena dinamikanya berubah. Seperti perang itu nggak bisa dijadwalkan. Musuhnya enaknya datangnya kapan? Musuhnya datangnya hari Senin, jam 10, yuk kita perang. Nggak bisa. Musuhnya nyelinap tengah malam. Musuhnya nyelinap ketika kita tidur enak. Atau nggak nyelinap tiba-tiba dibom. Gitu. Nah, inilah kemudian strategi yang mesti kita buat. Maka regulasi, kebijakan, alokasi anggaran, bagaimana distribusi, untuk apa, dan sebagainya itu memang butuh inisiatif-inisiatif dalam frame yang tidak melanggar aturan. Maka waktu semua bicaranya top down dari atas, kita mau bantu ini, kita mau bantu ini, kita mau bantu ini. Terus saya bilang, kok ininya banyak amat. Contoh, ada PKH. PKH akan turun tangan. Baik, PKH bunderi. Lalu BPNT mau turun. Oke, bunderi. Loh, ini kan di TKS-nya sudah ada. Lawang yang ada aja masih bisa keliru kok gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau ada kemudian masyarakat yang bermasalah, non di TKS bagaimana?
Ini helikopter view nih, semua dari atas nontonnya nih. Ya, pokoknya nanti kita kasih bantuan maka beres. Tadi malam saya diskusi dengan Detik, Alvito Dinova, saya, Pak Ridwan Kamil, Bu Khofifah, kita bertiga. Ternyata di Jawa Barat itu lonjakannya gila ya. Dulu kita anggarkan kurang lebih 3 juta orang yang harus dapat bantuan, sekarang naik menjadi 30 juta. Jadi hari ini dinamika yang non-DTKS itu luar biasa. Nah, ini kebijakan-kebijakan dulu. Lalu bagaimana kita menghandle ini? Memang jaring pengaman sosial, versi data ini lumayan rumit. Kami lagi coba meneliti, dan hari ini coba kerjasama dengan Telkom, agar kami bisa merapikan. Maka kemarin banyak beberapa kawan-kawan KDS, perangkat, langsung lapor saya. Loh Pak, saya udah usul segini kok dapatnya gini. Terus saya bilang, tenang aja, intonasinya nggak usah kenceng-kenceng. Gitu. Biasa aja, memang mungkin ada mekanismenya salah, pendataannya salah, mungkin ada yang tambah, dan salah itu bisa dimanapun, termasuk di saya. Maka pada saat kita ingin meluncurkan, saya ambil test case saja. Ayo Kepala Dinsos, ini loh ada komplain dari KDS, coba disampaikan. Terus ditelusur betul, ada banyak perubahan. Dari data lama diperbaiki, dari data baru diusulkan kabupaten, di kabupaten tidak semua diterima, ada tambahan lagi di kabupaten, desanya nggak tahu, dibawa ke kami, kita verifikasi, kita potong yang tidak sesuai, diturunkan beda. Wah, terus kemudian semuanya ramai. Nah, itulah kenapa kemudian ada kearifan-kearifan lokal yang hari ini paradigma berpikirnya dirubah. Dari yang sudah DTKS, dari yang sudah ada, sekarang ditambahin. Apa? Ekspansi data. Ekspansinya dari mana? Ekspansinya adalah data-data yang selama ini belum tercover oleh sistem. Apa itu? Yang non-DTKS. Maka muncul kemudian BLT dari pusat. Ya. Muncul kemudian dana desa, boleh digeser. Maka beberapa desa yang sudah berinisiatif, sudah menggeser sejak awal. Maka waktu saya ke tempatnya Mas Mariati dulu ya, saya waktu awal-awal nengok beberapa desa, mampir ke sana, lagi musdes di sana. Padahal aturannya belum ada, langsung sudah dimulai. Maka inisiatif-inisiatif desa ini menurut saya keren, menurut saya bagus gitu. Nah, setelah itu saya komunikasi by phone di Cilacap, di Banyumas, di Jepara, mereka konsultasi semuanya. Nah, pada saat itulah kemudian muncul beberapa aturan. Kok aturannya berubah terus, Pak? Bukan, sekarang teknologinya sudah modern. Yang lagi diskusi bocor gitu. Nah, karena yang diskusi aja sudah bocor, maka seringkali itu seolah-olah sudah keputusan. Nah, hari ini sudah ada ketentuannya seperti itu. Angka yang berbeda juga membuat persoalan. Apakah kemudian seperti BPNT yang 200.000 untuk 9 bulan, apakah kemudian 600.000 untuk 3 bulan? Ini kalau dia ceret-ceret ya sama angkanya. Ya. Tapi masyarakat secara psikologis akan melihat cari yang banyak, yang 600.000 katakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi lebih hangat lagi. Maka kemudian saya pikir, loh, desa kan punya kekuatan. Ada modal sosial yang kita miliki. Tolong-menolong masih ada. Saling bantu masih oke. Bahwa kemudian secara kultur banyak dipengaruhi karena orang kemudian banyak minta, lawang minta aja bisa kok, ngapain kita buat repot sendiri gitu. Nah, itulah kemudian saya mengeluarkan Joko Tonggo itu. Joko Tonggo sebenarnya bukan dari saya, intinya sudah ada. Cuman bagaimana dihidupkan saja. Saling tolong-menolong, saling mau mendata antar mereka, cek and recheck antar mereka, paling banter enek sing nesu gitu aja kan. Nah, dari sinilah kemudian kita mencoba untuk kawan-kawan di tingkat desa, di tingkat perangkat ini mendata, mengcover dengan kebutuhan, mengcover kebutuhannya dengan dayanya. Dayanya apa? Dana desa. Dayanya apa? Kekuatan desa. Mana? Udah itu aja. Itu saja. Selebihnya apa? Selebihnya dibantu. Siapa yang membantu? Dalam pemerintahan ada tingkat-tingkatan. Kabupaten membantu, provinsi membantu, pusat membantu. Problemnya memang, kalau diskusi tadi malam, bantuan ini datangnya tidak bareng. Karena tidak bareng ada iri-irian. Loh kok dia dapat, saya enggak. Loh kok ini dulu. Kalau ini datangnya bareng, diskusi kami tadi malam, ini mungkin bareng, belum begitu.
maka selesai bantuan. Tapi kita tidak bisa menangisi itu, karena sistemnya sudah seperti ini, ya mari kita ikuti saja. 2 bupati bertengkar keras, satu dari Bolang Mongondo, 2 dari Lumajang. Yang Bolang Mongondo marah-marah, kami dibentur-benturkan, ini tidak jelas, kalau tidak, nggak usah. Saya ketawa aja. Memang dalam situasi kepemimpinan seperti ini, semua dalam tekanan. Nah, ketika semua dalam tekanan, itu ada banyak hal. Ada yang tenang, ada yang sistematis, ada yang orang mudeng, babar belas aja nih, bingung ngalor ngidul, tapi ada yang marah-marah. Ada yang stres. Pak Ganjar stres nggak? Kadang-kadang iya. Hari ini saya pagi dibangunkan oleh warga kita 7 orang yang sekarang ada di PhD. Dan dia sudah tidak bisa makan. Yang jamin, Pemda Tangerang sana, Pemkab atau Pemprov Banten, atau saya. Itu yang ada di sana. Nah, ini butuh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak sulit-sulit teorinya. Nah, makanya 3 tingkatan yang membantu itu, ada kabupaten, ada provinsi, ada nasional, ini yang kemudian membackup kawan-kawan yang di tingkat desa. Nah, terus kemudian bagaimana lagi? Kalau ini kurang, sebenarnya ada lagi. Apa? Yang di provinsi kita keluarkan Basnas. Zakat infak sedekahnya dikeluarkan dan sekarang sudah mulai didorong. Lalu dari mana lagi? Dari sumbangan-sumbangan. Lalu dari mana lagi? Dari CSR. Hari ini banyak orang yang meminta, tapi banyak orang bernafsu untuk menyumbang. Menyumbang aja. Nah, karena mereka banyak yang menyumbang, maka kemudian siapa yang mengkoordinasikan? Nah, ini sayangnya. Karena pintunya macam-macam, pengen nyumbang, ada yang dipoto, ada yang ditempel stiker, ada yang pengen gagah, ada yang mempunyai kepentingan politik, macam-macam semuanya. Nah, pada saat kemudian itu muncul, ini tidak bisa dikoordinasikan. Jadi ada yang bisa dapat ganda, ada yang bisa tidak dapat, ada yang pengennya ke sana saja, tidak mau ke sini. Maka ya sudah, itu kondisi yang ada. Disitulah kemudian menurut saya di level desa butuh lumbung pangan. Apa itu lumbung pangan? Sederhana saja. Kalau basisnya di RW, coverage-nya bisa terkontrol, kekuatan masyarakat ada, terus kemudian bantuannya masuk ke situ. Bantuan Pak Ganjar, mboten. Yuk kita mandiri, yuk. Kita tanami pekarangan kita. Mungkin kalau nggak punya kekuatan, kita minta dilatih. Kalau tidak ada bibitnya, mungkin minta tetangga, minta temennya. Kalau nggak, minta bantuan. Sehingga ini tidak akan berhenti pada setelah dikasih, habis dimakan, setelah itu apa? Inilah yang saya katakan harus saling mengisi dan penuh inisiatif. Wong ini kondisinya global kok, mau nyalakan siapa? Nyalakan larangan tidak mudik. Bocor kok, data saya sudah 100.000 yang bocor kok. Siapa yang bisa menangani itu? Kami bekerja sama dengan kawan-kawan di desa, kami coba minta kemarin Dispermasdes untuk coba kawan-kawan pendamping bisa bantu nggak untuk nyatetin. Membantu kawan-kawan kades, kawan-kawan perangkat, bantu aja bisa nggak? Masukkan dalam sistem. Memang belum semua. Tapi ketika mereka lolos dari tempat-tempat perantauan, terus kemudian dia bisa bolos dan sukses, entah caranya gimana, jalan tikus atau melompat, nggak tahu saya. Begitu sampai di daerah tercatat, oh Pak Ganjar segini, udah 100.000 lebih. Pemudanya sekarang mungkin sudah sekitar 700.000 ya. Sejak saya hitung mulai awal sekitar bulan Maret lalu. Apa yang terjadi kemudian? Ya sudah, itu rakyat kita, masa mau diusir, suruh balik ke tempatnya, kan juga nggak bisa. Mereka kena PHK, usahanya bangkrut, nggak bisa makan. Nah inilah yang kemudian coba kita dorong untuk menghidupkan kembali cara-cara dagang, membangun kekuatan bersama dengan cara-cara lokal. Bahkan kemarin sudah saya tawarkan pada beberapa orang, nggak usah minta duit deh, yuk kita lupakan duit, bisa nggak? Dengan cara apa? Barter aja, yuk. Kembali aja seperti zaman prasejarah dulu. Kita barter aja. Kalau barter, kekuatan di desa saling mendukung, ini secara konseptual akan bisa dilaksanakan. Konseptual ya, nanti akan ada kerikil-kerikil. Saya mau mengakhiri cerita saya, yang penting adalah belum ada dunia ini yang punya pengalaman ini. Belum ada kepala negara yang paling hebat satupun, apalagi orang kayak saya. Cuman segini, nggak ada, ilmunya masih kecil banget, nggak ada yang paling hebat. Ya, nah sekarang yang dibutuhkan adalah inovasi, kreasi, ketabahan memimpin. Ya lagi,
ketabahan untuk memimpin. Nah, kalau sudah inovasi seperti ini, ya kita sabar, kita tabah untuk kemudian kita membuat inovasi. Bagaimana caranya? Ya ngobrol terus, musyawarah terus, komunikasi terus, membangun komitmen bersama. Sekali lagi, membangun komitmen bersama agar ini bisa dilaksanakan. Ceritanya seperti itu, Mas Widi. Ya, terima kasih Pak Gub. Sudah dijelaskan semua ya informasi terkait dengan desa ini. Tapi saya mau spesifik ke beberapa poin Pak Gub ya. Tadi sudah disampaikan terkait Jogotongo, terkait dengan persiapan pangan gitu ya. Nah, yang pertama ini Pak, relokasi ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama di tingkat desa. Relokasi dana desa APBDes untuk COVID-19 ini. Bagaimana memastikan bahwa pertama desa sudah melakukan itu dan sesuai dengan kebutuhan ya pandemi COVID ini, Pak. Mungkin itu dulu, Pak. Loh, kalau bagaimana memastikan ini ada kades, ada perangkat toh? Ya. Coba aja apa namanya dari kawan-kawan selama ini satu sudah atau belum? Yang kemudian kedua persoalannya apa? Oke. Itu aja. Monggo, Pak Agung, Pak Mariadi memberikan informasi, mungkin juga bisa tanya ke Pak Gubernur. Terima kasih. Jadi kami sependapat dengan Pak Gubernur. Jadi kita itu orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah itu kan wong Jawa ya. Wong Jawa kan Jawani. Artinya Jawani itu kan wong ngerti. Wong ngerti beda karo wong pinter. Nah, artinya ngerti filosofi Jawa ini kan apa ya? Hikmah dari pandemi corona ini adalah seakan-akan apa ya? Kita itu semuanya di restart ya. Kalau HP itu semuanya di restart. Jadi kita itu kudu Jawani ngerti sangkan paraning dumadi ya. Dari awal kan gitu. Kita lahir ini untuk apa, hidup ini untuk apa. Itu terus bisa nggagapi sangkan paraning dumadi. Jadi apa-apa yang semuanya dikemas secara modern itu akhirnya itu akan kembali seperti titik nol lagi. Bagaimana konsep yang digagas oleh Pak Gubernur yang dihidupkan lagi, misalnya Jogotongo, itu sebenarnya ya sudah ada dari dulu, apalagi ini di daerahnya Mas Agung yang sedulur sikep itu, Jogotonggonya itu luar biasa. Nah, kita tuh eling ke sana. Nah, mungkin Pak Mariadi fokus ke pertanyaannya, bagaimana desa memastikan relokasi anggaran untuk COVID ini, Pak, di APBD? Oh ya, jadi itu tadi. Nah, karena sekarang itu desa kan istimewa. Artinya kalau dulu sebelum ada undang-undang desa, itu kita bingung. Tapi kan sekarang ada undang-undang desa, kita punya uang, kita punya kuasa. Akhirnya buat saya itu simpel saja kok. Sepanjang kita musyawarahkan tidak menentang regulasi. Satu contoh misalnya, apa yang kami lakukan di Desa Lerep ya. Begitu pandemi ini datang, kemudian Menteri Desa mengeluarkan SE. Mungkin teman-teman itu malah pada bingung. Wah ini SE, apakah ini SE ini kuat? Apakah ini SE ini di dalam tata urutan perundang-undangan apakah ini lemah? Kalau saya tidak peduli. Yang penting bagaimana itu tadi, ati rasa Jawanya itu, ya caranya rakyat ini bisa terselamatkan. Artinya apa? Ya segera kita adakan perubahan APBDes. Artinya juga apa? Ya berarti ya di Lerep sudah melakukan ya? Sudah langsung. Ini sudah perubahan APBDes yang kedua. Karena apa? Situasinya seperti situasi perang. Gitu aja. Situasi perang itu komando itu hari ini komando kamu ke utara, besok komando ke selatan. Jadi kita ikuti aja. Jadi karena di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri itu kan juga diatur bahwa dalam situasi darurat desa itu boleh mengadakan perubahan APBDes itu lebih dari satu kali. Udah itu aja yang kami pegang. Jika hari ini ada regulasi apa, langsung kita eksekusi. Besok ada regulasi apa, langsung kita eksekusi. Regulasi pertama ngatur peraturan Menteri Desa untuk padat karya. Oke, langsung kami rubah padat karya. Regulasi kedua untuk BLTDD. Oke, kita ikuti saja BLTDD gitu. Jadi penting sisa anggaran ini yang sepanjang kita masih punya sisa anggaran, kita ikuti irama saja. Dan alhamdulillah sekarang ada misalnya kemarin BPNT perluasan. BPNT perluasan itu artinya yang kemarin mendapatkan rastra itu ditambahi. Alhamdulillah kalau desa kami, pengalaman kami itu tambah 200 orang. Kemudian tiba-tiba kemarin programnya dari Kemensos itu langsung datang lagi diantar oleh Pak Pos ke rumah 200. Alhamdulillah sehingga
apa yang kami rencanakan sebenarnya BLT dana desa itu sekitar 400 orang yang harus dapat, ini sudah kepotong lagi sudah 300. Akhirnya kan enteng. Jadi desa ini tinggal cover aja, kita jaga gawang, Pak Gubernur nanti bantu apa, Pak Menteri bantu apa, Pak Bupati dari apa, yang kurang-kurang ini kita petani. Karena kita tahu langsung. Tantangannya apa ya Pak Mariadi? Yeah. Tantangan di dalam pemberian bantuan ini dalam aspek transparansi itu apa ya? Tantangannya itu di Paido, karena itu tadi di Paidonya karena ini yang dapat, yang belum. Tapi yang penting itu kuncinya adalah kalau itu adalah database. Sepanjang kita database, kemudian relawan-relawan itu kita rekrut, mereka kita mainkan, mereka ikut terlibat di dalamnya, mereka ikut mengolah data, itu sebenarnya selesai permasalahan itu. Dan mereka yang melaksanakan, jadi mereka yang mengawasi kan itu. Oke, terima kasih Pak Mariadi. Kalau di Pak Agung Heri, pripun? Mic-nya Pak. Terima kasih. Ya. Sugeng Enjang Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua warga Jawa Tengah, warga desa, baik yang ada di desa masing-masing maupun di perantauan. Semoga sehat selalu, seger waras. Terima kasih. Langsung ke mawon, Pak Gub, kami mewakili teman-teman, beberapa kepala desa, khususnya di Jawa Tengah juga maupun di beberapa wilayah di Indonesia. Kemarin banyak berdiskusi di WhatsApp group maupun di telepon, bahwa yang pertama terkait dengan penanganan dampak COVID, bahwa banyak isu di masyarakat juga di media sosial bahwa sementara kepala desa itu keberatan kalau dana desa digunakan untuk BLTDD. Itu juga ada. Sehingga kami dan teman-teman meyakinkan bahwa tidak ada kepala desa yang sedikit pun keberatan menggunakan dana desa untuk BLTDD. Akan tetapi dengan catatan bahwa selama ini yang dialami teman-teman, Pak Gub, bahwa dana desa yang digunakan untuk BLTDD di sini, di dalam pengaturannya mungkin kami selalu berharap kepada pemerintah pusat, khususnya Kemendes, yang membuat satu regulasi, jangan terlalu kaku dibuat satu peraturan yang rigid sekali di pusat, sehingga desa itu sesak nafas. Karena kondisi desa, satu dengan yang lain pasti berbeda. Tatkala ini sudah diatur kencang di atas, sudah ketat. Contohnya apa Mas Agung? Bisa disebutkan? Harus BLT. Harus BLT. Ya, kemudian harus 600.000, harus 3 bulan. Semua pakai harus di situ. Ini tidak menunjukkan satu kearifan lokal di tingkat desa yang mungkin lebih pas apa yang disampaikan Pak Gub, bahwa kearifan lokal ini akan bisa menyelesaikan segalanya tatkala pandemi COVID ini ada sebuah perang yang tidak kelihatan. Dan belum ada perang-perang di dunia manapun baru kali ini. Nah, kearifan lokal di sini yang saya maksud apa? Contoh case saja. Ada satu desa yang kecil di situ, masyarakatnya secara sumber pangan mungkin cukup, gitu. Dia saat itu sudah tidak perlu dengan BLT yang berupa cash, Mas. Tetapi lebih cenderung adalah bantuan sosial itu digunakan untuk perawatan kesehatan, contohnya. Kemudian ada desa yang luas, kemudian yang penduduknya banyak, di situ sangat memerlukan sekali adalah untuk pangan. Sehingga mungkin 200.000 atau mungkin bantuan sosial yang lain. Tatkala itu diatur ketat, maka yang terjadi adalah desa kebingungan seperti saat ini. Ini kami sampaikan Pak Gub, mungkin teman-teman yang ngoceh-ngoceh di media sosial, karena ini ada sumbatan yang tidak bisa dijawab di tingkat lokal Pak Gub. Mungkin tingkat kabupaten juga bingung, tanya Pak Gubernur, nah gitu. Mungkin tanya ke pusat dan sebagainya. Dan akhirnya betul bahwa aturannya selalu aturan, tetapi tatkala bahwa regulasi ini harus clear, kita akui memang ada kelemahan, sehingga kita tidak cukup sebagai pimpinan di tingkat desa, kita sebagai pemimpin tidak cukup menyalahkan, tetapi kita mencari bagaimana solusi dan konklusi terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dana desa saat ini yang digunakan untuk BLT sesuai dengan Permendes 6, bahwa tiap desa sudah melakukan musdes semua, meyakinkan. Kami semalam juga di telepon dari Kemendes bagaimana perkembangan untuk penyerapan
penggunaan dana desa untuk BLT dana desa. Jujur Pak Gub, kami melaporkan untuk Jawa Tengah, sebenarnya kami mempunyai skenario yang menurut kami ini local wisdom Jawa Tengah, bahwa sementara ini harus jujur kita akui, data DTKS itu updating itu 2015 kalau kita lihat, karena berdasarkan apa bukti kakak-kakak kami warga yang ada di desa yang sebelumnya belum nikah tapi ini sudah nikah, dan kapan dia bisa diupdate di situ kelihatan. Nah, dari data DTKS yang saat ini menurut kami itu sudah kurang pas, ada yang tidak layak, ada yang mungkin perlu updating yang relevan. Nah, itulah yang mestinya menjadi satu koreksi bersama. Kita tidak menyalahkan, tapi silakan data DTKS yang merupakan nanti mendapatkan bantuan, baik itu BST, baik itu PKH, baik itu BPNT maupun bantuan sosial yang lain, maupun dari pengembangan yang lain, itu diberikan dulu. Sehingga dana desa itu sebagai logistik terakhir, ibarat kita perang, kita adalah di medan terdepan yang menghadapi satu musuh yang langsung. Nah, tetapi di sini kita juga menghadapi satu pasukan yang langsung juga, yaitu masyarakat, pasukan kita. Sehingga dana desa dicairkan di terakhir. Sehingga apa? Apa yang mungkin disampaikan melalui surat-surat yang selalu mendadak, selalu ada, termasuk dari KPK, tidak boleh double, tidak boleh duplikasi anggaran. Kami pun di desa juga takut, Pak Gub. Jadi kami juga berhati-hati. Artinya jangan sampai duplikasi. Tatkala duplikasi ini yang salah sebenarnya bukan teman-teman kami, bukan kami di desa, tapi mungkin karena dari pusat DTKS tadi kita tidak mengetahui siapa sih yang akan dikasih, benar nggak itu dikasih. Itu Mas Widi sementara. Ya. Mohon tanggapan Pak Gub, realita soal regulasi yang cukup ketat, kemudian pengawasan juga ini sudah ada dari KPK, juga mungkin dari internal di inspektorat dan sebagainya. Mengantisipasinya bagaimana ya Pak Gub? Padahal di lapangan juga sangat dinamis ya, kebutuhan dan sebagainya. Kalau kita mau ambil mungkin yang modelnya Bupati Lumajang itu bagus itu. Jadi penerima PKH siapa kasih dulu, nggak usah kasih lagi. Ya. Terus kemudian yang kedua penerima BPNT siapa, tempelkan namanya, nggak usah kasih lagi. Terus kemudian ini kan ada atau tidak ada corona dia dapat. Ya. Kemudian yang berikutnya siapa lagi yang non DTKS, masuklah dalam catatan usulan itu. Silakan prosesnya diikuti, kasih lagi yang ini dari pusat. Lalu dari dana desa untuk mengisi itu ada datanya sudah disiapkan, kasih lagi. Nah, yang kurang-kurang itu dikelompokkan saja. Kalau itu dikelompokkan ini belum, nah itulah yang kemudian akan turun dari kabupaten, akan turun dari provinsi. Yang saya bilang tadi, mungkin ini juga dikasih masih nggak cukup lagi. Nah, kenapa kemudian saya cerita lumbung desa? Lumbung desa itu ngiseni ben ora iren, gitu. Karena kalau kita bicara regulasi orang enak bare, diskusi ini jelayan, gitu. Maka kemarin mungkin kayaknya gubernur satu-satunya yang nulis saya ya, saya tulis kepada Menteri Sosial. Saya sampaikan, apakah boleh kami membuat keluasan-keluasan? Pak Ganjar keluasannya apa? Secara mekanisme boleh nggak tidak terlalu rigid itu tadi? Kita serahkan saja pada kadesnya. Gitu. Boleh nggak? Sehingga kadesnya punya kewibawaan untuk mengatur dan mengupdate. Sekali lagi, mengupdate. Betul tadi dikatakan, data-data 2015 sudah out of date. Tapi saya tidak mengerti ini siapa kemudian bikin macet. Itulah yang kemarin kemudian saya perintahkan, saya minta untuk diinisiasi aja deh dari Jawa Tengah. Bansos saya dari Pemprov belum ada yang saya bagi loh sampai hari ini. Data aja dari ribut, Kades itu kemarin masih ada yang protes. Pak Ganjar kok saya nggak dapat, tak bagi WU dong, dul aku bilang gitu. Tenang aja, nanti nunggu ya. Tapi harus cepat Pak, enggak harus cepat-cepat. Istilah saya itu, kalau kita perang tadi itu, kalau Mas Agung cerita ini perang, kalau musuhnya masih dari sana teriak-teriak, dadar-dadar, belum masuk jarak tembak, jangan ditembak, entah peluru. Nah sekarang orang nembaki semuanya. Ayo, coba. Semua orang kan yang berbuat baik kan. Sekarang banyak di layar TV, ada negatif, ada positifnya. Saya cerita positifnya aja. Positifnya apa? Semua orang ingin membantu. Buat dapur umum bantu, mohon maaf, ada tukang becak kasih,
ada orang penampilannya, mohon maaf, sepertinya butuh bantuan, kasih. Punya data nggak ini? Tidak. Nah, makanya saya sampaikan, karena semua orang pengen banyak membantu, sampai tingkat desa bagaimana? Enggak. Desa nggak tersentuh oleh bantuan yang biasanya dari kota-kota, dari perusahaan itu nyampe. Paling banter cuman, ya saya bantu, dikirim, terus kemudian disampaikan, foto-foto selesai. Tapi itu baik nggak? Baik, belum bantu kok. Mau dipoto enggak apa-apa, bantu kok gitu. Tapi kemudian bagaimana cara distribusi, kemana? Apakah masuk dalam data-data ini? Saya kira konsepnya Lumajang menurut saya yang paling sederhana hari ini yang boleh kita contoh. Penerimanya ditulis saja, ditempelin. Nah, nanti yang belum dikandangin di situ, terus kemudian kita isi. Kira-kira gitu, Mas Yudi. Boleh nambahkan, Mas Yudi? Iya. Ya, jadi begini. Jadi apa yang disampaikan Pak Gub di Lumajang itu nggak jauh-jauh Pak, di Jawa Tengah Pak, di Lerep bisa ditinjau. Jadi kami punya penduduk itu cukup banyak ya. Kita punya penduduk itu hampir 13.000. Saya mainkan database saja, by name, by address itu sudah ada. Kami punya 4.232 KK. Itu di database setiap KK itu setiap menerima bantuan saya foto. Sudah saya masukkan di situ. Jadi ketika kita rapat, oh ini keluarga ini dapat BPNT, keluarga ini sudah dapat nanti dari basis, keluarga ini dari bantuan kabupaten, keluarga ini dari perluasan. Kemudian ketika ada sembako yang double pun, itu pasti kami cut. Jebret, kami musyawarahkan, kami kasihkan yang baru. Kemudian kami juga koordinasi dengan, jadi di rumah-rumah itu juga kami labeli. Kalau dia sudah menerima bantuan, langsung kami labeli. Ini kami serahkan kepada takmir masjid. Takmir masjid, di bulan 15 Ramadan ini saya instruksikan untuk zakat masyarakat dikeluarkan. Orang-orang miskin yang belum ada labelnya itu kasih zakat dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita ada kekuatan sosial yang lain yang bisa nutup. Nah, nanti kalau bantuannya Pak Gubernur lain lagi kan gitu. Baik. Gitu tekniknya. Terima kasih Bapak Mariadi. Ini beberapa desa sudah mempraktekkan juga ternyata ya. Tapi mungkin replikasi ke desa yang lain perlu disosialisasikan ya Pak Mariadi ya terkait ini. Oke, kemudian masuk ke tema yang kedua nih Pak Gub, terkait warga yang mudik nih Bu. Kita tidak harapkan ada yang mudik, tapi faktanya cukup banyak gitu. Ratusan bahkan ribuan, ada satu desa itu ribuan yang masuk gitu, informasi dari Abdesi kemarin yang masuk ke desa gitu. Sudah ada program isolasi yang dilakukan, tapi pasti ada tantangan daya tampung ya Pak. Dalam ruang isolasi itu. Kira-kira bagaimana ini Pak mengantisipasi hal ini, kebijakannya yang bisa dilakukan oleh desa dan juga dikoordinasikan tentu dengan kota dan kabupaten provinsi. Satu, membuat tempat karantina. Karantina apa? Mau kantor desa boleh, pinjam SD boleh, ada gedung apapun boleh, mau pinjam rumah orang boleh, kepepet tendo nggak apa-apa. Tapi semua nggak bisa Pak, ya minta tolong camat, gitu kan, suruh nyariin. Sekolah-sekolah aja dipakai. Itu nggak ada lagi, minta kabupaten. Jadi urut-urutannya sesederhana itu aja. Jangan dibikin sulit, tapi harus dicatat. Apalagi mereka yang mudik dari daerah-daerah epicentrum atau daerah-daerah yang memang sudah menularkan, bukan menularkan, daerah-daerah yang memang masuk zona merah lah, umpama seperti Jabodetabek ya. Atau kan di Jawa Tengah sendiri seperti dari kota-kota, Semarang ini sudah merah juga begitu ya. Sehingga kalau ada orang berkeliaran di situ atau dia mudik di situ ya diwajibkan saja. Maka disinsentifnya agar mereka tidak mudik adalah diisolasi itu begitu. Banyak kok kabupaten kota, kemarin saya cek yang di Kota Tegal yang sudah PSBB itu gornya dipakai. Tapi isinya cuma satu kemarin, ada TKI saja. Nah, cara-cara ini ada. Sesederhana itu aja, Mas. Ya, jadi menggunakan fasilitas yang sudah ada ya Pak untuk tempat isolasi, termasuk rumah ya, di yang rumah-rumah pribadi kalau isolasinya itu bentuknya mandiri dilakukan oleh perangkat maupun oleh sendiri itu ya. Nah, mungkin ini Pak, pertanyaan selanjutnya terkait dengan antisipasi nih Pak ya, kejadian ini kita tidak berharap berlangsung lama gitu ya, tapi kalau kemudian berlangsung agak lama pasti akan membuat sisi ketahanan pangan ini ya di desa, terutama lumbung-lumbung
pangan gitu ya yang mendistribusikan ke kota pasti juga akan memenuhi tantangan gitu ya. Untuk mengantisipasi ini bagaimana nih ya Pak ya? Karena desa produsen dalam pangan juga ya yang disupplier ke kota besar. Kalau itu produsen kan tenang saja di level desa. Yang repot itu kan orang kota. Ya. Wong desa tenang Mas. Orang enak beras makan telo kok Mas. Nggak ada itu makan jagung, wong desa itu tenang. Nggak ada. Itu makan umbi-umbian jalan di desa. Aku ya wong desa kok, nggak ada soal. Yang bingung itu orang kota. Nanti dari mana? Maka orang kota, kalian di rumah saja, biar kami yang bekerja gitu loh. Maka di desa itu yang macul, potok-potok itu saya biarkan aja. Mereka harus di rumah, nggak usah petani nang sawah rapopo. Ya. Petani itu apakah petani itu bergerombol? Tidak, petani itu mesti physical distancing, mesti. Dia akan regrouping itu nek wis wayahe madang, gitu. Yeah. Kalau enggak, wong itu macul iki jinang kono, bengok-bengok kok. Kang Suto. Laran ora rolasan, begitu. Yeah. Itu di desa itu begitu, jadi saya itu enggak repot. Nah, saya punya peta desa, Mas. Ini agak ilmiahnya dikit. Saya sudah punya peta desa. Maka di beberapa desa yang masih dalam cover masih hijau-hijau gitu, kita sebenarnya tenang. Tinggal dikontrol itu saja. Maka dalam konteks ketahanan pangan, tapi kita tidak boleh lengah loh ya, nggak boleh sombong loh ya. Satu, diversifikasi pangan disiapkan. Pola pikir memang harus dirubah. Makan tidak harus beras, gitu kan. Terus menyiapkan diri. Kenapa saya tadi bicara umpama warung hidup, lumbung pangan desa dihidupkan. Wes yang model gaya desa zaman dhisik wae. Rapopo. Nah itu disiapkan untuk mengantisipasi. Tapi negara, pemerintah juga sudah menghitung ini mau sampai kapan. Senario terburuknya kira-kira sampai September untuk Jawa Tengah. Ya. Kita masih bicara gelombang kedua. Penyakit flu tahun 1918 dulu juga ada gelombang 2-nya dan lebih tinggi lagi. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sehingga gerakan vaksin cepat dilakukan oleh pusat, mudah-mudahan segera keluar dalam 1-2 bulan ini, mudah-mudahan nggak sampai 2 bulan, segera disikat semuanya pakai vaksin. Itu akan langsung bisa turun dan aktivitas bisa jalan. Tapi perilaku kita mesti dirubah lagi, ya, agar kemudian kita bisa mencegah. Kapan ini akan selesai? Wong selesai sama enggak tergantung kita, kan? Kita itu ya masyarakat. Sampai nggak disiplin maka panjang. Sampai nggak mau pakai masker maka akan panjang. Sampai masih berkerumun maka akan panjang. Maka gayanya sekarang dirubah. Sampai cara ibadah saja sekarang dirubah. Maka ada yang pro kontra toh itu bareng-bareng. Maka konteks ketahanan pangannya adalah bagaimana ini terkait. Ini bukan standalone, tidak berdiri sendiri, enggak. Ini terkait semuanya. Maka ketahanan pangan kalau di Jawa Tengah alhamdulillah Mas, minimal bahan pokok khususnya beras kita cukup. Ya. Kita kurang cuma 2 aja Mas. 1 gula, anak pabrik gulanya tuwek-tuwek gitu kan. Enggak ada, segera direstrukturisasi, terus ke revitalisasi juga enggak jalan. Terus kemudian bawang putih. Kemarin bawang putih kita belum panen, terus kemudian kita ketakutan karena kita nasional hanya mampu memproduksi 5%. Catatan nasional itu kata Pak Harimurti itu dari IPB itu kita hanya mampu memproduksi 5% bawang putih. 95% kita impor. Potensi tertinggi impor kita dari Cina. Maka kemarin ketika ini belum panen, harga sudah bawang putih tinggi sekali. Akhirnya saya telepon Pak Menteri Perdagangan, Pak gendang cepat Pak imporin. Sekarang impor masuk, belum. Nah, masyarakat panen, impornya sudah mulai masuk. Harganya murah sekali. Maka di Temanggung ada 6.000 ton nggak terbeli. Maka kemarin saya komunikasi, PNS saya minta beli. Persis seperti dulu di Demak soal cabai, soal itu, gitu Mas. Ya. Makasih Pak Gub infonya. Jadi nggak ada masalah ya soal ketahanan pangan ini ya di desa. Nggak ada, bukan nggak ada masalah, ada. Ada. Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Kita siapkan dengan diversifikasi, tapi kita harus mau melakukan. Karena bicara pangan itu juga bicara disiplin kesehatan. Nanti kalau ini lebih panjang lagi, ketahanan pangan juga akan tergerogoti. Tapi kita mesti menyiapkan lumbung pangan dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Pak Gub. Informasinya ke Mas Agung dan Pak Mariadi, mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ditanyakan juga ke Pak Gubernur terkait dengan persiapan mudik, terkait dengan ketahanan pangan di 2 hal ini. Monggo. Mungkin saya menyampaikan, Mas Didi, ke Pak Gub.
bahwa Jogotongo yang sudah mungkin dibuat sedemikian rupa oleh Pak Gu dengan SE 1 itu luar biasa menurut kami, bahwa bagaimana menggerakkan satu potensi masyarakat secara langsung untuk saling bersapa dan saling menegur, Pak Gu. Sehingga itu kami mohon, karena di desa saat ini, desa Jawa Tengah sudah ada posko siaga, semuanya pasti ada. Kades ini energinya mungkin sudah 60%, 70% Pak Gu di Polkei di situ, ya. Sehingga ada sekarang energi baru dengan RW, RT di situ. Kami mohon Pak Gu ini mungkin lebih diserukan kepada daerah, kepada Pak Bupati semuanya, agar siaga di tingkat desa itu lebih bisa aktif di tingkat bawah lagi, RT dengan Dasawisma, PKK dan sebagainya, karena akan bisa bertegur sapa kepada langsung masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait ketahanan pangan, kami laporkan Pak Gu, di desa kami, di wilayah kami di Blora yang selatan, ini kebetulan di Cepu, ini kan 3 kali panen Pak Gu untuk padi. Alhamdulillah ini sudah mau panen Pak Gu. Itu sungainya apa itu? Iya Pak Gu. Ada sungai apa di situ kok bisa 3 kali panen? Pakai irigasi pompanisasi Pak Gu. Dekat sungai atau sumur dalam? Sumur dalam, debel, ada juga dari Bengawan Solo. Oke. Jadi 3 kali. Kalau saat ini sebentar lagi kurang lebih 1 minggu 2 minggu ini sudah panen Pak Gu, mulai panen. Nah, kami berharap apa yang kami sampaikan, kami usulkan di beberapa musrenbang maupun di masukan di pusat, bagaimana sebenarnya dana desa ini juga bisa menyerap itu Pak Gu. Artinya panen ini biar tidak melompat kemana-mana menjadi lumbung Jawa Tengah, menjadi lumbung Kabupaten Blora atau menjadi lumbung di sekitar lah gitu. Tidak, sehingga pangan ini bisa terdata dengan baik dan ini bisa membantu masyarakat. Harga saat ini memang agak kurang bagus Pak Gu sementara. Harga padi juga kurang bagus karena mungkin tingkat penyerapan pasar, gitu. Barangkali kalau itu bisa diserap dengan Pak Gu, mungkin ada bantuan apa yang bisa menyerap untuk itu. Kebetulan kami di sini juga ada resi Pak Gu, ada resi gudang yang bisa digunakan untuk menyerap itu, stokis pangan itu. Kemudian terkait dengan mudik, kita sepakat bagaimana mudik ini, karena yang mudik adalah saudara kita semua melalui Jogotongo inilah. Jogotongo ini kalau di desa kami itu terdata semua warga, kami bekerjasama dengan teman-teman di UGM kemarin membuat aplikasi e-mudik itu, COVID mudik. Jadi mencoba untuk selalu berkomunikasi, kita bagikan, kita share aplikasi itu sehingga ada telepon, ada satu hubungan yang via aplikasi sehingga bisa diarahkan kapan kamu pulang, kenapa harus pulang dan sebagainya, itu sudah bisa terpantau. Nah, ini yang lebih tepat adalah keluarga sebenarnya, sehingga Jogotongo tadi yang anggotanya sekian banyak ini bisa menyampaikan kepada para saudaranya yang ada di perantauan. Terus ini catatan Pak Gu, ini ada keluhan untuk pemudik yang tidak pulang, dia telepon Pak Lurah, Pak Kades, saya nggak pulang. Tetapi saat ini kondisi saya, contoh ini warga saya di Sarmi, Papua Pak Gu. Saya kerja di sini serabutan, Pak Lurah. Oke, saya sepakat nggak pulang. Tetapi saya itu punya tanggungan KUR di BRI, itu bagaimana ditagih terus mak saya di rumah. Tolong telepon ke Pak Gu. Ya udah video nanti tak sampaikan Pak Gu. Kesempatan ini saya sampaikan. Ini real Pak Gu. Terus kemudian dia menanya, kalau saya itu kan warga desa Sidoarjo, Blora. Kemudian saya di Sarmi. Ini saya harus mengakses bantuan, ini bagaimana caranya Pak Lurah gitu. Nah, Pak Gu kemarin membuat satu hotline masukan gitu, mungkin barangkali bisa, apakah itu bisa terjangkau sampai di Sarmi Papua atau hanya mungkin di Jabodetabek atau di daerah mana yang mungkin bisa terjangkau. Mungkin itu Pak Gu, hatur nuwun. Makasih Mas Agung. Monitoring juga ya warga di luar Blora ya, di luar desa juga ya, sampai Papua ya, yang dilakukan untuk memastikan tentu bahwa pelayanan yang dilakukan di daerahnya mereka tercukupi gitu ya kebutuhannya. Kemudian Pak Mariadi, ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Gubernur atau mau ditanyakan? Sementara ngikut dulu. Boleh, ikut dulu ya. Baik, dari pertanyaan Pak Gub yang di chat, yang disampaikan, sementara ada 4 ini ya, terutama terkait dengan bantuan ya, BLT-DD, apabila diberikan tidak sesuai juknis Permendes dan disesuaikan dengan kebijakan lokal seperti apa gitu ya.
informasinya, Pak. Mungkin itu dulu. Ya masalah. Masalah. Yang masalah nggak boleh, pasti harus pakai lewat Jukla. Wong sekarang sudah ketat seperti itu, nanti dikira tidak governance. Baik. Jadi harus sesuai dengan Jukla Permendes ya. Boleh nambahkan kalau yang untuk masalah BLTDD ya. Jadi BLTDD itu kan diaturnya itu adalah maksimal. Artinya kalau seperti di tempat kami itu ring dana desa 950 itu maksimalnya 30% dana desa itu untuk BLTDD. Kata-katanya maksimal. Kadang teman-teman pada bingung, oh itu artinya nanti duitnya akan habis dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita musyawarahkan bicara maksimal, dari data yang ini sudah diberi pusat, ini yang diberi provinsi, ini sudah diberi kabupaten, kita angkanya ngikut. Tapi karena maksimal kan tidak harus, kalau 30% berarti saya harus menganggarkan 300 juta kan tidak. Kalau memang yang memang betul-betul perlu kita tambal hanya 5 atau hanya 10 pun ya itu laksanakan. Tapi yang lainnya kami terus terang itu lebih konsen ke Jogotongo itu tadi. Artinya Jogotongo itu apa? Ini adalah benteng terakhir. Ya Pak, Jogotongo itu kita pemerintah desa itu kan wong tua kan kudu ono tutur, ono wur, ono sembur ya. Kita ngongkon tok tanpa ono wur itu juga diabaikan. Sehingga Pak dana desa itu saya intervensi. Jadi nih satu RT nanti tak kasih 1 kintal beras sama uang lauk sekian, sing tak titipe nggone wong sugih sampai anak masak, iki sing wong kira-kira ora mangan iki buntelke sisa. Kok nak kurang piye ya wong RT kono turunan to do sing duwe beras bunjul kekno kono gitu. Tapi yang ono pancingane, nek ora ono pancingane itu oleh didobel-dobeli, Pak. Jadi kudune memang ono tutur, ono uwur, ono sembur. Jadi kita kudu nguri sih. Nek diuri pancing ternyata jalan. Jadi tiap RT harus mempunyai benteng pertahanan terakhir ketika bansos-bansos ini dinteni rak teko-teko ya wis pi masak yang bantuan itu. Nah, itu kita musyawarahkan sehingga itu kan menyita anggaran. Tetapi kan kita aman. Nah, BLT-nya nganggarkan 5 orang saja lah. Tetapi yang lainnya cukup cadangan pangan ini yang terpenting karena saat ini yang paling penting untuk jaring pengaman sosial itu urusan pangan. Urusan utang itu wes leasing itu di kampung-kampung itu secara otomatis ditulis juru takih nggak boleh masuk dan sebagainya. Ini kata Pak Gubernur kan sudah nggak boleh nakeh kan itu. Gitu. Iya, makasih Pak Mariati. Ya, ada pertanyaan lain Pak Gub terkait dengan data itu terutama ya. Apakah ada memungkinkan ada diskresi? Mungkin bisa ini sudah sampaikan tapi perlu diperjelas. Diskresi dalam pemberian bantuan, apakah memungkinkan diserahkan ke Kades terkait bantuan-bantuan yang mungkin tidak tepat sasaran ini ya? Iya, orang itu ngomong diskresi itu apa ya? Jangan-jangan diskresi itu sak geleme pejabat gitu. Ada loh diskresi dalam undang-undang pemerintahan itu ada. Jadi ada tata caranya. Tapi orang menggunakan istilah kadang-kadang yang sulit-sulit. Jadi Kades di luar itu dia akan improve, dia akan melakukan perbaikan sendiri. Jadi modelnya Mas Mariadi tadi atau modelnya Mas Agung tadi, ada kekuatan-kekuatan kita. Memang sulitnya duit negara seperti itu. Maka ada stimulus ya, ada menggunakan kekuatan sendiri begitu. Apa yang kemudian bisa disampaikan bentuknya perbaikan data saja. Pak, ini datanya ngawur. Ini datanya orang udah mati gitu, dan intonasinya biasanya nyinyir gitu. Nah itu aja disampaikan untuk dikoreksi, sehingga sebenarnya koreksi-koreksi itu seperti yang disampaikan oleh beberapa kawan Kades perangkat kepada saya itu, Pak Gub ini orang sudah meninggal, ya, yang ini sudah pindah, terus gimana gitu? Ya udah datanya itu dikasih aja nanti dijoli gitu. Jadi bantuannya seperti itu. Ya di luar itu ya kita ambilkan dari yang tidak menggunakan duit negara, karena kalau duit negara sudah rigid seperti ini, ya kita tidak bisa. Itu yang saya katakan, kenapa saya kirim surat ke Kemensos, agar ada keluasan. Maksud saya dikasihkan aja, memang ada pertanyaan begini ke saya. Kalau kemudian luas itu apa Pak Ganjar? Udah deh dikasih aja, ini kan kondisinya lagi pandemi. Karena pandemi, yang non-DTKS, catat ya, yang non-DTKS kasih aja pada Kades duitnya, kira-kira berapa, ini kuota, pasti kurang, ini kuota. Kades, ini tak kasih segini ya, sekarang kamu bantu menurut datamu, kamu bertanggung jawab, tanda tangan, selesai. Nah yang itu nggak boleh,
Wah ini tidak transparan, tidak akuntabel. Alah, ngomong kayak gini ya suwe. Ya wes kalau gitu ikuti saja. Akhirnya karena biasanya Mbak Fitra bilang ini harus transparan, harus akuntabel kan menurut Tra, kira-kira gitu. Nah, karena posisinya seperti itu, maka rigid ini penting. Karena harus transparan akuntabel. Tapi ada risikonya konflik. Risikonya konflik. Maka yang mau diambil yang mana? Mau dikasih terbuka, dikasih pada kades, risikonya nanti ada kades yang nakal, ada kades yang ramudeng, meskipun banyak yang baik, ya sehingga lebih luas istilah saya itu. Saya bantuannya orang 600, 1.000 cukup kok ini, gitu. Karena saya tahu dia kebutuhannya segitu aja, itu dikasihkan. Itu kades paling tahu. Kades itu paling tahu. Kades itu tadi itu, sing meteng sopo, sing ngeteng di sopo itu dia tahu. Ya, kemudian dia yang sakit siapa, yang lagi menyusui siapa itu dia tahu semuanya. Itu barusan pulang dari Jakarta, ini barusan pulang dari TKI, itu semua tahu. Di desa itu dom tibu aja kabeh krungu. Itu loh saya kasihkan. Nah ini saya kemudian ngomong sama menteri, saya tulis keluasan itu. Kalau dengan keluasan itu umpama angkanya nggak usah 600 ya. Angkanya terserah desa saja. Sopo ngerti 600 bisa dipakai untuk 6 orang, itu akan membantu. Ini saya contohkan. Wah ini tidak bisa, ini tidak akuntabel. Datanya itu tidak tepat. Awang datanya 2015 sampean itu bagaimana? Saya bilang gitu. Tapi ini nggak bisa Pak Ganjar. Ya wes, risiko ya. Oke, berarti kami yang akan ngambil risiko. Apa risiko yang diambil? Akan ada potensi orang marah-marah. Ya sudah gitu. Biar panjenengan para pemimpin semuanya tahu gitu. Ya wes, kita nggak usah mengeluh lagi. Itu yang kita laksanakan. Maka sekali lagi yang kabupaten, yang provinsi ini sengaja saya tarik dulu. Saya tarik dulu, enggak segera saya berikan. Meskipun beberapa kabupaten juga sudah menyampaikan. Inilah kemudian kemarin saya bicara, yuk mumpung ada posisi yang sulit, yang rumit ini, kita perbaiki datanya yuk. Telkom kamu datang dong, Kemendagri minta NIK-nya dong, coba sekarang berbasis NIK dong gitu. Maka seperti Mas Agung tadi sampaikan, ada rakyatnya di Sarmi nggak bisa pulang, tapi keluarganya nang desa ditagih terus. Kasih ke saya aja Mas, kasih ke saya. Kami sudah kasih kok di briefing saya, di Twitter, di YouTube saya, di Instagram. Terus kemudian ngomong, ya itu saya kasih nomor untuk komplain, laporkan saja, nanti biar kita cek satu persatu. Sampai saya minta yang koperasi, bank pelecet, semuanya. Meskipun kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan gini, kan kata Pak Presiden bisa relaksasi, artinya nggak bayar, bukan relaksasi orang bayar. Lagi banknya baik, kok piye kan nggak bisa, tetap aja bayar gitu. Cuman kalau ada bayar penuh nggak bisa, ya wis bungane sih. Tapi ya rugi Pak Ganjar saya, ini bayaran kabeh. Oh, tapi saya nggak punya duit, lah gue ini ngayal terus ya ora iso begitu. Nah, ini memang problem-problem yang dihadapi, maka OJK saya minta. Ya saya masih di Paido juga. Kenapa Pak Ganjar hanya di medsos saja? Kan kami tidak tahu medsos. Aku ya mudeng, jadi aku bengok-bengok nang HP-mu. Aku kan betul duit HP ngono. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa optimal, tapi kita berikhtiar. Maka sekarang itu sudah ada kurang lebih 7 triliun di Jawa Tengah yang bisa relaksasi. Tadi menjawab pertanyaannya Mas Agung ya, untuk bisa disampaikan. Tapi memang kita harus bantu. Saya terima kasih sih kawan-kawan yang sering diteleponi. Ini saya lagi kontak sama yang di beberapa tempat, ini juga ada di Banten, ada di Osama ini Banten juga Tangerang. Dia minta-minta tuh rada meksa. Gimana Pak Ganjar? Transfer sekarang Pak. Oh no. Jaluk orang kenal ke langsung kontransfer. Lah iki terus kepiye carane unggah-unggah ya lagi hilang kabeh gitu. Itu Mas Widi. Nggih, Wis liyane sapa sing ngerti kon iki lho, wong akeh banget kok minggu tok iki. ya. Monggo yang mau menyampaikan, saya buka line ini ya, line mic-nya untuk bisa bertanya langsung. Ngacung ya. Tapi belum ada yang ngacung ini. Silakan langsung yang mau menyampaikan, mic-nya mungkin dibuka Mas Arief biar ada yang mau menanyakan. Mas Aklif Nugroho tuh. Mas Aklif, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ya Mas ya. Siap. Tadi di line chat sudah saya sampaikan Pak Ganjar. Yang pertama ya tadi hampir sama yang disampaikan Mas Agung. Beberapa warga kita di perantauan yang itu kalau kita
bicarakan jika itu mengikuti protokol. Bagaimana apresiasi kita yang kemarin disampaikan Pak Ganjar ada sekitar 7 juta data warga Jawa Tengah yang kemudian rantau, mungkin berpotensi untuk bisa kita berikan bantuan sosial untuk mereka. Bagaimana mekanisme pendataannya? Khusus di Jawa Tengah, di Blora, kemarin saya tanya Pak Sekda, tidak berani menjawab karena tidak ada regulasinya katanya, yaitu nanti biar Jawa Tengah yang mengatur. Karena warga Blora ini cukup banyak yang merantau dan tidak mudik, walaupun yang mudik sudah 29.000 sekian. Yang kedua, Bapak, kaitan bantuan sosial yang lain, di Blora itu BPNT di tahun 2019 terakhir kemarin kita coba diskusikan, kita rapatkan di bulan Februari, itu ada 7.000 kartu BPNT yang itu ada kartunya, ada datanya, tapi tidak bisa dicairkan selama 1 tahun, Bapak. Nah, ini juga saya pikir berpotensi juga nanti saat penanganan pandemi ini, dia sudah didata dapat BPNT, tapi ternyata nggak ada duitnya itu kartu, dan saat kita tanya BNI sebagai bank yang penyalurnya, tidak bisa melakukan aktivasi kartu itu di lokal sini, harus di pusat. Tapi selama 1 tahun diproses juga tidak bisa cair. Nah, ini nanti mungkin juga perlu dilakukan pengawasan bersama. Yang berikutnya, yang ketiga, ini menjadi masalah yang luar biasa. Mas Aklif, halo. Dua dulu ya, untuk yang lain ya. Oke. Langsung mau Pak Bu? Ya, makanya yang di Jabodetabek saya kasih nomor telepon, saya kasih tempat pendaftaran. Sudah mendaftar sekitar 68 ribuan. Itu yang setelah saya umumkan loh ya. Terus kemudian kita verifikasi, ternyata ada sekitar 26.000 ya. Terus mau dikasih enggak? Saya kasih, nanti saya kirimi. Beberapa sudah dikirimi yang sifatnya mendadak-mendadak. Terus kemudian dulu sih komitmennya, saya udah telepon Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Banten, Kemensos, bahkan sama Presiden. Sepakat mau dibantu, sepakat gitu. Iurannya lagi. Terus kemudian bagaimana cara pendataannya? Orang gampang, Mas. Maka ya saya heran aja dengan Kabupaten Blora. Nah, sekda ditekoni ramudeng ya, sekda ini mundur wae. Mau ngapa fungsinya jadi sekda ramudengan. Ngomong non, saya ngomong gubernur, ngomong bupati ento, wakil ento. Sampean warga Blora, neng perantauan, susah, arep mbok bantu ora. Jangan bicara regulasi. Mikirnya satu aja, dibantu atau tidak. Mungkin dia akan mengatakan tidak, kami nggak punya duit. Ayo pejabat dipotongi duitnya gelem ora. Ayo, tunjangannya setahun ini rasa dibayar, gelem ora mengabdikan rakyat. Ngono Mas. Tapi nak kowe ora gelem mbok uncalke aku yo tak openane. Sak kuatku, sak isoku. Makanya anggarannya tak potongi kabeh. Kabeh Mas tak potongi. Maka provinsi pertama yang meluncing berapa anggarannya paling gede Jawa Tengah. Karena ini sebenarnya juga pancingan pada provinsi seluruh Indonesia segera mengeluarkan. Setelah saya keluarkan, wow, ya-uyaan Mas. Wah, Jawa Tengah cuma segitu, wah, saya lebih gede lagi. Kayak tak cilik ya. Gitu. Nah, kemudian Mas kita data. Jadi Mas Aklif, Nugroho ini kalau jenengan pengen, jenengan nanti boleh. Melihat IG saya ada di situ. Kalau punya mau update boleh. Ya kadang-kadang begini Mas. Jadi jelei kalau sebagai sebuah tindakan kecil-kecil ya. Tapi konsekuensi pemimpin harus begitu. Mungkin Anda nggak percaya kalau nomor telepon saya ini populer sekarang. Orang lapornya langsung ke saya. Mana duluan rambutku tambah uangan lagi. Nggak apa-apa. Yo tak urusannya dewe. Sekarang tak kirim ini sambil saya tadi ke Mas Widi ngobrol tadi saya kirim ini. Ini ada perwakilan Jakarta jawab ngawur. So bagi wonge goleki. Ora gelem tak pecat saka Pemprov iki. Lah dene rakyat kok ngomongin kasar kaya ngono. Gitu. Oh, ditelepon belum kenal kecuali udah berkali-kali wongin jelai boleh. Kowe sama Sakura Sudi bantu kowe apa-apa. Baru sekali aja gitu kan. Ya sudah akhirnya kita terusin. Nanti biasanya kalau segini kayak gini Mas, dalam hari ini dia udah dikirimi. Nah, maka bagaimana kemudian warga Blora di sana? Kekuatan kita kan terbatas. Maka kita siapkan. Saya udah ngundang PT Pos, Mas. Kalau perlu jenengan nanti butuh nomor teleponnya, butuh apa? Butuh tak kirim lagi. Ya. Iya. Hah, butuh apa? Tuh Pak. Nggak butuh, ya dicatat saya lagi.
Nggak kesuwen kok. Ya Mas, Sunan Sewu ya Mas Mas Widi. Lanjut Pak. Ya, ben ono solusine. Iki ben langsung jedar-jedar. Ben orangnya nanti mau. Jadi yang di Jakarta itu untuk nomor WA-nya 0812 9588 0747. Siap. Untuk telepon 0813 9867 6185. Ya. Nah, jadi Mas Aklef, nanti nomor itu baru kuwi wargane jenengan kok protes meneh. Ditelepon orang angkat, di orang balas, engko baru kuwi jawabane ngono deloken wae. Karena apa? Ini nanti yang ngantri banyak, yang mau masuk banyak. Ya. Maka saya sudah siapin, tak buka aja di sini Mas Widi. Kami nyiapin di Jakarta itu anggaran 18, sekian miliar untuk ngopeni wargaku di sana. Apa ngerti nggak? Sampai saya omongin sama Presiden ini. Kalau nanti dari DKI, katakan dari Jawa, dari Banten, bisanya bantu sedikit, saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan. Kalau kemudian itu tidak bisa, kami akan bantu seikhlas kami untuk kita dorong ke sana. Syukur-syukur coverage-nya lebih banyak. Tolong kami dibantu untuk didata saja. Ya, setelah kita cek dulu janjian, datanya di RW. Sudah ini sama Pak Gubernur DKI, udah datanya di RW. Pas masuk RW, ternyata problemnya ditanya KTP sama kakak. Teksek dia. Nah, langsung teksek, lepek-lepek gitu. Terus kemudian kita ngecek ke RT, ternyata RT-nya dapat kuota. Kuotanya setiap RT cuma 2. Ya, beteten mesra iso. Maka kemudian proposal saya akan saya kirimi. Terus kemudian kalau itu sudah tidak bisa, bagaimana? Izinkan saya buat tenda di Jakarta. Saya pinjam stadion, saya pinjam tempat gedung-gedung kosong, saya pinjam taman mini, boleh apa enggak? Terus kemudian warga-warga saya dari Bluro, dari Kabupaten Semarang, Pati, wong Pati wingi wong 5 Mas, buruh turu pinggir dalan, ora mesake. Ya. Nah, yang gini-gini ini saya masukkan aja di situ, dimasuk kamp konsentrasi. Ya, terus apa jaga gawe ke dapur umum, kon masak, madiang, olahraga, syukur dilatih keterampilan sampai pandemi ini selesai. Terakhir kalau tidak boleh nggak saya petuk wae, judek aku ngono. Wis tak petuke wae, dipetuk Mas, jangan boleh pulang sendiri-sendiri karena kalau dipetuk kita umpama cari bis, cari truk, cari kereta lah ya yang paling manusiawi. Itu. Nah, kalau kemudian ini bisa, maka ini bisa kita arahkan ke tempat masing-masing dan tentunya dikontrol, dicek kesehatan dan sebagainya. Dan tidak ada keputusan, maka sekarang banyak yang bolos. Ini kalau saya mau cerita belak-belakan sampai seperti itu. Jadi itu yang Jabodetabek loh ya. Tadi Mas Agung sampaikan di Sarmi, saya juga ada Mas masukan dari Papua. Jadi aku ingin terpaksa ngirimi. Tapi ada beberapa kades yang nasibnya kalau sampean itu. Harus telepon, bahkan ada kades, ya wingi kalau kirimi dewe Pak, wah ya hebat. Nah ya kan terbatas, kekuatan kita pribadi ini kan terbatas gitu. Jadi maka saya katakan gini, Mas Widi, bantuan ini nggak mungkin cukup gitu loh. Ini tolong dimasukkan dulu. Bantuan ini tidak mungkin cukup. Nah sekarang mari kita di desa, jenengan di Jawa Tengah, ono bapaknya lah kira-kira. Ayo kita mikir bareng-bareng yuk, bagaimana. Ini gerakan saya terakhir. Nah, duit awake dhewe entek kabeh, situasi rong beres. Sekali lagi, duit awake dhewe entek, situasi rong beres. Iki tak totoki anu, saya dodok-dodok apa perusahaan-perusahaan itu. Ayo kene-kene nyumbangi bareng kene. Ayo nyumbangi. Ini aku butuh duit 5 triliun, ayo do nyumbang. Ngono. Kalau enggak bisa. Saya udah ingatkan sama semuanya, jangan sampai kemudian ada orang yang mengancam, meneror, ya kan, sehingga situasi keamanan tidak bagus. Ini kita sampaikan kepada semua. Jadi urut-urutannya begitu. Kita memang sekarang dipikir untuk kreatif, untuk selalu mencari jalan keluar. Tapi ini memang sulit banget. Mas Akle begitu ya. Jadi itu yang satu, yang dua tadi apa ya Mas? Ya lali aku. Yang BPNT itu Pak. Hah? BPNT
Jadi kalau di Blora itu di 2009 kemarin kita terakhir sikapi data itu ada sekitar 7.000. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaannya BPNT yang kartunya tidak aktif. Oh, oke, gini. Stop. Yes. Ingat saya. Itu kepala dinas sosial jenengan Kabupaten Blora iso ngurus berapa? Ada Pak Gub, kalau mungkin diizinkan Mantur ada di grup. Mas Agung dibantu Mas Agung coba. Ini di grup ini Bu Indah Kadinsos ikut Mas Widi mungkin bisa. Oh iya. Ya. Wes dinsosnya ngrungokke ya, ayo. Mungkin nanti Pak Gub setelah ini mawon gitu Pak. Ini saya di warning waktunya Pak Gub untuk kegiatan yang lain. Setelah sesi ini kita akan ngobrol juga, maksudnya masih akan ada. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini mumpung ada Dinsos yang nggak tahu. Nah, nanti tolong disampaikan pesan-pesan saya. Ayo. Ayo Dinsos, grup Blora, coba jawabannya apa? Siap Bapak, matur nuwun, siang Bapak. Wes langsung aja Bu, dijawab. Itu ada yang tidak bisa cair 1 tahun. Jenengan bisa nolong nggak? Wah, malah sangar ya. Matur nuwun Pak Gub. Kami selama ini sudah menghubungi dengan pihak BNI. BNI sudah kami hubungi dan mengatakan bahwa itu dari pusat, ngaten Bapak. Boten orang itu. Laporan. Bu, boten ento. Jenengan bisa ngurus sampai pusat apa enggak untuk 1 orang ini? Satu orang Bapak. Tadi itu. Ya, nggih Bapak. Ya. Kan gini Bu, jenengan teko nang BRI. BRI pripun? Ndak bisa Pak ini dari pusat. Terus jenengan meneng wae apa jenengan telepon Menteri Sosial? Kemarin waktu dalam Vicon dengan Dirjen kami juga sudah menyampaikan Bapak. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Belum ada keputusan sampai saat ini. Harus ada keputusan. Pertanyaan 1. Jenengan dalam minggu depan bisa nggak menyelesaikan itu? Ditelepon, ditagih keputusannya apa? Kalau nggak ada keputusan minta surat. Pernyataan bahwa tidak ada keputusan, bisa nggak? Siap Bapak, kami laksanakan. Yes, Mas Aklef, sampean minta nomor teleponnya Bu Kadinsos, jenengan tagih minggu depan. Sudah biasa rapat bareng kemarin yang nagih juga saya Pak itu. Nah, gini loh. Sorry ya. Saya punya kultur kerja berbeda. Kalau kepala dinsos saya tidak bisa ngurus ini, saya pecat. Maaf ini. Wah Pak Ganjar kok keras banget. Enggak. Kalau sudah ada itu, apalagi itu menaun dan tidak bisa, caranya begitu. Kalau saya, pusat nggak bisa, birokratis, ora iso apa-apa, ya sudah kita tanggulangi sendiri aja. Bun, jenengan mboten nangis-nangis, jenengan mboten saged to, nggih pun pundi mriki, jenengan mboten usah ngurus iki kula kaya mawon. Ini artinya kita menyelesaikan persoalan. Kalau tidak bisa. Jadi gitu loh. Ya. Ini pertanyaan saya tambahan aja. Kira-kira Dinsos apakah punya kebijakan untuk membantu warga Blora yang tidak bisa pulang? Ayo jawabannya apa? Ya, ngenteng-ngenteng gubernur iki. Para mumet kowe rapat be aku ya ta. Kami akan matur dan kepada Pak Sekda dan biar disiapkan dananya Pak, karena kan dananya kan dari Pemkab. Kami akan minta informasi berapa jumlah memang yang membutuhkan. Mengatakan Bapak. Nah gitu Bu. Kalau bisa dari Dinsos proposalnya bukan gitu Bu. Saran Jaluk wae Bu. Bapak mari setitik rongitik Kabupaten Blora berkomitmen membantu masyarakat Blora yang ada di sana. Yuk kerjasama sama provinsi. Terus terang Bu ya, seluruh kabupaten, bupatinya sudah saya minta. Wargamu sing nang daerah-daerah parah niku enten koordinari napa mboten, kon daftari mengkeki kula. Niku terus terang mawon Bu. Nah, kalau Dinsos itu bisa membantu, yo nganggarke titik-titik wae lah. Kula kuwate menganu ya Pak 1.000 ngono. 1.000 rupiah ora apa-apa. Mbok aku tak siake. Nggih Bu. Karena apa semua tak peceli kabeh ngono. Makanya kalau kayak gini terus kemudian kemarin saya ngomong mau nggak sih di antara kita ya wis lah ora gelem pangkat sing ndak pangkat sing rada dhuwur, level eselon 2, eselon 1, atau eselon 3 senior. Yuk
1 bulan pendapatan kita berikan 1 bulan saja. Nek gubernurnya piye, nek gubernurnya nek perlu setahun rasa gajian, setahun rasa dapat insentif, setahun rasa dapat apa-apa. Insya Allah saya siap. Mau nggak seperti itu? Untuk kita nolong seperti ini, sehingga ada tanggung jawab moral kita. Ketika kemarin geger genjik lagi tak tes ngono Dewi bingung kabeh. Terus kemudian warga menjawab gini, saya siap dipotong 60% Pak, tapi tolong saya diangkat jadi PNS dulu ngono. Jadi pinter tau rakyat iki ngono kuwi. Pun nggih Bu nggih. Bapak siap, matur nuwun. Kami akan berusaha semaksimal mungkin Bapak dengan dawuh Pak Gub ini nanti kami menindaklanjuti. Siap. Ya, sampaikan biar kita itu pemerintah selalu hadir pada saat masyarakat kesusahan, masyarakat rumit. Jadi Mas, kalau nanti sampai minggu depan katakan tidak bisa, semuanya kesulitan, tolong yang orang tidak bisa dicarikan itu saya dikabari. Baik. Nek pengen cepat wis daripada ngene nek perlu tak kirimane saiki wae. Wis ngono wae Mas. Anggap bae iki membawa berkah lah. Mas Widi ngumpulke itu kan membawa berkah. Pak Ganjar orangnya ini harusnya terima segini pun mengirim teng kula niku rekeninge napa rekening liyane tak kirimi dina iki. Orang nganti 10 menit wis dikirim kok. Wis ngono wae. Jadi yang anggap bae Mas Akhil tadi sama dinsosnya ben kok ora mumet-mumet. Engko sing liyane nek ana digawe sistematis ngono wae. Jadi ini apa giveaway. Akibat ngobrol. Terima kasih Pak Gub atas responnya. Ini saya sudah di warning ini. Ya, oke. Terakhir untuk pesan untuk Pak Gub 5 menit. Satu menit aja, 1 menit boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Gub, dalam ketahanan pangan selepas kedaulatan pangan lebih kedaulatan pangan pasca pandemi ini, karena kita harus pikirkan juga kami mendukung apa yang menjadi programnya Pak Gub, ada program infrastruktur desa, karena kayaknya ya gubernur satu-satunya se-Indonesia yang menganggarkan infrastruktur bantuan langsung ke pemerintah desa. Nah, itu tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kami desa itu bisa konsentrasi terhadap BUMDes. Nah, BUMDes ini nanti tonggaknya ekonomi ya, ini kelanjutan dari koperasi kan gitu. Bagaimana kita melihat potensi desa? Baik. Oke. Pak Mariati, sudah keputus ini suaranya. Ya mungkin itu diskusi kali ini. Saya terima kasih kepada Pak Gubernur. Mungkin pesan terakhir Pak, maksudnya untuk teman-teman semuanya semangat ya. Saya pamit dulu. Pokoknya sing sabar. Ditingkatkan lagi aja. Kalau bingung nanti kontak dengan saya. Saya buka ruang untuk diskusi sama teman-teman, ya. Tetap semangat. Pokoknya saya bersama Anda. Ya, siap. Terima kasih Pak Gub atas waktunya dan bisa mengikuti kegiatan yang lain. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang kita tujukan ke asosiasi ya, Pak Mariati maupun Mas Agung ya. Dari Mas Isa Torik ini dari Semarang. Pertanyaannya adalah saya tertarik dengan pernyataan Pak Agung terkait dengan data di TKS updatingnya per 2012. Bagaimana cara kepala desa untuk memvalidasi kriteria desil 1, 2, 3, 4 yang terdampak COVID, khususnya terkait dengan COVID yang sangat luas. Monggo Mas Agung. Halo, Mas Agung masih ada? Halo, Mas Agung. Halo, Mas Agung. Suaranya di mute. Halo, Mas Agung. Boleh anu? Oh, nggih. Baik. Monggo Pak Mariati, nunggu Mas Agung ini saya tunggu. Jadi ini ya, kalau data DTKS semacam itu dalam posisi saat ini kami mensikapinya itu, dan kami tidak punya kewenangan ya, di tingkat desa itu tidak punya kewenangan untuk nyeleksi. Yang kami bisa itu hanya ini sudah mampu, katakan batal, untuk mencari pengganti aja tidak bisa kan gitu. Nah sehingga kami apresiasi terhadap di tempat kami di desa kami itu ada 2 orang yang menyatakan Pak saya sudah mampu, tolong ini sekalian orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia yang tetap suruh saya tanda tangan, setelah diterima baru serahkan kepada orang lain. Karena apa? Kalau saya sampaikan laporan ke dinas, ini hangus.
sudah dianggap mampu itu hilang. Kami cari pengganti sudah tidak bisa. Nah, makanya ada mungkin spesifik ke ini ya Pak, pertanyaannya peran desa ya memvalidasi desil 1, 2, 3, 4 ini seperti apa? Ya, Pak Agung sudah bisa connect kalau karena tadi pertanyaan oke, kalau Pak Agung karena tadi pertanyaannya ke Pak Agung. Baik. Pak Ahmad. Silakan. Mungkin yang dimaksud penanya adalah bagaimana peran desa atas validasi dari itu ya Mas, dari DTKS ya. Ya. Jadi desa itu punya kekuatan adalah musdes, kekuatan tertinggi. Nah, musdes di sini menentukan kriteria bagaimana dia itu masuk desil 1, 2, 3 yang telah ditentukan, sehingga dari hasil musdes itulah nanti menjadi satu verbal, verifikasi validasi tingkat desa yang nanti disampaikan kepada Dinsos tingkat kabupaten. Oke. Nah, prosesnya di RT, RW atau dusun gimana ya Mas Agung ya? Dalam musdes itu kan dilalui sebelum musdes adalah musdus, ada musyawarah dusun. Dusun itu kalau di tempat kami contoh, saya itu ada 3 dusun ya 3 RW. Nah di situ dari dusun atau RW tadi itu terbagi menjadi beberapa RT. Nah RT RW inilah yang nanti kita ajak untuk musdes di tingkat desa menentukan desil-desil dari kategori atau indikator kemiskinan itu. Nah akan tetapi mungkin yang disampaikan Pak Mariadi adalah real saat ini yang ada DTKS yang muncul saat ini, kepala desa sudah pernah diminta untuk melakukan verbal, tetapi keluarnya juga data yang lama lagi, mungkin gitu ya Pak Mariadi. Kita sudah pernah melakukan musdes, tetapi begitu kita sampaikan bahwa ini meninggal, ini pindah, ini layak, ini sudah kaya, ini masih usulan miskin, itu nggak muncul. Yang muncul data lama, ini yang kita jadi susah, teman-teman kades itu di situ sebenarnya. Itu. Jadi nambahkan apa yang disampaikan Pak Agung. Itu kondisi normal. Jadi kondisi normal. Tapi dalam kondisi krisis pandemi ini, itu bahkan sistem aplikasi yang ada, SIG-NG itu sudah ditutup. Jadi verbal yang kemarin itu semua ambyar. Jadi semuanya itu sudah ambyar. Nah sekarang maka itu pakai siasat aja. Kalau saya pakai siasat, udahlah. Kalau ini kaya saya usulkan apa? Tidak berhak menerima, malah kuota untuk desa kita berkurang. Jadi siasatnya orang yang kita datangi, kita minta dengan senang hati, sesukarelanya, ini diterimakan, tetapi nanti habis itu serahkan pada tetangganya yang miskin. Itu aja siasat kami. Baik. Jadi prosesnya kalau dari tahapan tadi kan dimulai dari ini ya, musdus ya, pendataan dari musdus, kemudian di musdes dikompilasi. Ya, mulai dari tingkat RT kalau di tempat kami. RT kemudian dusun. Tapi itu semuanya ambyar, tidak berfungsi sama sekali. Karena kami tidak maido ya. Karena kondisi seperti ini pemerintah juga pengennya cepat, pokoknya data yang ada bruk gitu aja. Ya, oke. Sudah disampaikan oleh Mas Agung dan Pak Mariadi terkait dengan bagaimana fleksibilitas lah ya dalam hal atau diskresi tadi disebutkan pertanyaan tadi, pemberian bantuan ya yang diberikan kepada masyarakat dengan model donasi gitu ya, kalau sudah meninggal, kalau sudah tidak, maksudnya sudah mampu gitu ya, diberikan ke yang lain ya. Ini menarik, salah satu inovasi saya pikir di dalam kondisi saat ini ya, yang diberikan ke orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi dan juga rawan miskin kalau kita bilang. Kemudian selanjutnya masih ada pertanyaan terkait dengan sebenarnya praktek Jogotonggo itu apakah sudah dilakukan di desa-desa gitu ya? Kemudian seperti apa? Monggo mulai dari Mas Agung dulu gantian. Tadi saya sampaikan bahwa desa itu sudah membuat posko siaga COVID desanya. Artinya di posko siaga itu pasti anggotanya adalah RT, RW, tokoh masyarakat, perangkat desa, BPD semuanya. Nah, sehingga untuk Jogotonggo itu adalah dipersempit atau diperkecil dan diperdekat lagi adalah di tingkat RW RT di dalam satu konsep pendekatan penanganan. Nah, sehingga kalau kami menyampaikan di tingkat desa sebenarnya ini sudah teraplikasi, hanya perlu satu stressing di situ
Barangkali di tingkat RW RT kan tidak perlu Joko Tonggo itu orangnya jaga terus di situ kan enggak. Artinya bahwa satu warning, satu tulisan, satu himbauan, satu penyegeraan di tingkat RW itu kelihatan. Hanya itu saja mungkin Mas Widi. Jadi prinsipnya answernya sudah ada, hanya kita perlu satu branding saja, membranding yang lebih kelihatan di tingkat RW atau RT. Mungkin itu. Barangkali mungkin Pak Mariadi ada pengalaman yang lain, monggo. Oke. Ya, jadi Mas Widi, boleh ya? Jadi begini, jadi sebenarnya ini kan aplikasi dari praktek kita sehari-hari hanya diorganisasikan saja. Jadi budaya misalnya, nak ngliwet rada kental tanggane dibagi, budaya Jawa misalnya sak kuat-kuate pager tembok ijek kuat pager mangkok kan gitu. Nah, itu hanya aplikasikan. Nah, kemudian masyarakat misalnya, itu tadi dengan sak kuat-kuate pager tembok itu lebih kuat pager mangkok, maka selama ini yang menjadi kecemasan masyarakat, ono pencurian, ono perampokan, tetapi itu sebenarnya untuk menggugah bersedekah diri. Nah, Joko Tonggo itu konsepnya seperti itu. Jadi ya itu tadi kalau diaplikasikan di tempat kami nanti tiap RT itu ya, tiap RT siapa yang paling mampu di situ kita serai, kemudian orang yang lagi kepepet sudah nggak punya stok pangan, silahkan ngambil atau itu bisa dimasak pada saat jaga malam karena yang bulan puasa. Nah itu minimal kan sudah mengurangi jatah pangan dia di keluarga. Iya Mas, halo. Halo, tes, maaf, di mute. Ini pertanyaan terakhir nih ke beberapa asosiasi sekalian. Yang terakhir adalah kita tidak berharap ya, tapi kalau kondisi pandemi ini akan cukup panjang, kira-kira strategi desa apa ya yang akan dilakukan, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi, pangan, dan yang lain. Mungkin Pak Mariadi dulu nih, seperti apa? Jelas, jadi sekarang kesadaran masyarakat apalagi dengan lockdown ini ya, dengan lockdown, dengan orang-orang misalnya yang tadinya driver juga di rumah, seniman juga ada di rumah, ini sekarang pemanfaatan pekarangan. Jadi kita lihat mereka itu sekarang asik nanami pekarangan, ada sayuran, ada tanaman umbi-umbian kan itu. Nah itu tadi sebagai pangan karbohidrat apa yang disiapkan dan sebagainya, ini pokoknya gerakan tanam aja. Jadi tidak ada sejengkal tanah pun kita biarkan itu untuk merana. Semuanya kita manfaatkan, jagani. Dan itu memang sudah kita gelorakan. Karena apa? Isu yang kita sampaikan ke masyarakat, entah data ini benar apa enggak, tapi isu ini kita lempar. Coba bayangkan, Indonesia yang negara agraria seperti ini, selama ini masih impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand. Nah, mereka sendiri dalam kondisi pandemi saya yakin akan mengeluarkan kebijakan untuk tidak akan jual pangan. Nah, kita harus siapkan itu. Sehingga orang-orang yang banyak nganggur, ini kita manfaatkan, wes pokoknya kowe ndek kebon paculono, tanduri pohong, tanduri kimpul, tanduri telo, tanduri opo wae. Ya. Aduh, mati ya. Oke, siap. Itu di ketahanan pangan ya Pak. Harapannya dengan isolasi ini mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri di Lerep ya. Kalau di Blora gimana Mas Agung di desa? Terkait menyikapi dampak pandemik yang kita tidak tahu sampai kapan. Ini masyarakat saat ini aja baru ya kita bicara praktis 1 bulan atau 1 bulan lebih sedikit. Ini kan sudah terjadi kejenuhan ya. Di tingkat desa itu kejenuhan biasa beraktivitas, kejenuhan dia mungkin terkait dengan ya termasuk pendapatan yang berkurang dan sebagainya. Nah, tatkala seperti itu kita selalu, karena di desa itu sekali lagi kita paling terdekat, kita bisa bicara langsung, kita bisa memberikan edukasi, masukan, dan sekaligus take and give, kita diberikan masukan langsung. Sehingga kami berharap bersama-sama, ayo ini tidak bisa sendiri dikerjakan oleh kepala desa, sendiri oleh Pak Bupati, Pak Gubernur nggak bisa, mesti ini kita gotong royong, kita keroyok bersama, artinya dengan gotong royong
yang sudah kita miliki, budaya kita yang ada di desa ini, dan ini mungkin tidak ada di yang lain, bahwa dengan gotong royong inilah sebagai satu senjata yang paling ampuh untuk kita menghadapi satu proses pandemik ini sampai ya semoga selesai cepat ini, tapi dalam durasi waktu yang gotong royong oke, Mas Agung, tapi secara program apa ya? Nah, kalau di tingkat desa, tadi sampaikan Pak Gu, masyarakat desa itu beda dengan kondisi kelurahan atau masyarakat kota, Mas Yudi. Kalau masyarakat desa secara pangan itu boleh dikata rata-rata di atas 60% itu stok pangan itu kan ada di rumah masing-masing, karena mata pencarian adalah petani. Gitu. Barangkali kebutuhan pokok yang lain, tadi yang disampaikan Pak Gu, gula kayak yang sebagainya, intervensi inilah dari pemerintah supradesa yang mungkin bisa masuk ke desa untuk pemenuhan. Nah, untuk jangka panjang, Pak Gub sebenarnya sudah menginstruksikan untuk membuat lumbung desa. Dan rencana awal itu adalah ada Banq provinsi yang masuk ke desa untuk lumbung desa. Tetapi mungkin apakah itu kapan waktu yang tepat untuk ditembakkan peluru ini terkait dengan lumbung pangan ini di tingkat desa. Dan nanti skenario bagaimana, apakah lumbung pangan ini hanya cukup beras, ataukah lumbung pangan yang dimaksud adalah di situ kebutuhan sembako, 9 bahan pokok masyarakat. Kemudian untuk ketahanan sendiri, kedaulatan masyarakat, pendapatan ini, saya berharap juga kalau di desa ini, Mas, di desa ini kan jelas pertanian. Petani masih eksis kok, petani masih jalan. Hanya mungkin sebagian dari sektor perdagangan yang mungkin agak sedikit berpengaruh. Kami berharap karena ini tidak ada lockdown di Indonesia, PSBB, pembatasan sosial skala besar, jadi artinya aktivitas ini masih bisa. Dan masyarakat, ayo kita menjalankan ekonomi masing-masing, tetapi betul-betul juga harus berprinsip agar menjauhi dan bagaimana bisa memutus rantai daripada penularan COVID ini lebih banyak sehingga ini bisa selesai. Mungkin itu programnya di ketahanan pangan lumbung desa ya, ini sesuai dengan desain di pemerintah daerah maupun kabupaten kota maupun provinsi. Ada teman-teman media di sini dari Radar Semarang, Jawa Pos, Mbak Ida Nurlaila, juga teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan mungkin ke teman-teman pembicara? Silahkan. Mic-nya Mbak Ida, mungkin bisa disampaikan. Tidak ada ya. Oke. Jadi matur nuwun kepada Pak Gubernur yang sudah mengikuti diskusi ini, yang sudah izin duluan untuk kegiatan lain. Kemudian Mas Agung Heri, Sekjen Abdesi yang telah bergabung dalam diskusi kita. Kemudian Pak Sumaryadi dari Abdesi ya, yang ikut dalam diskusi kali ini dan memberikan banyak informasi sebagai pembicara di diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk memberikan ya informasi ini ke publik secara umum supaya kemudian bisa menjadi pembelajaran antisipatif ya, bagi perangkat desa, bagi masyarakat untuk kemudian lebih mempersiapkan kondisi-kondisi pandemi ini ya, baik dari sisi kesehatan, dari sisi ketahanan pangan, ekonomi, kemudian dari sisi banyak ya program-program yang tadi sudah disampaikan. Saya dari Patiro Semarang mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan nanti diharapkan tidak kapok ya gitu kalau kita kontak lagi untuk diskusi di seri yang lain dalam kegiatan diskusi Patiro. Minggu depan kita akan diskusi juga terkait dengan refocusing dengan Pemda di Kota Pekalongan, dan satu lagi di Kabupaten kami mencari kontak. Semoga nanti ada sinkronisasi, terutama bagaimana bantuan ADD ya yang porsinya bisa diperluas kembali. Itu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, atas terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat dalam diskusi kali ini, dan semoga memberikan sedikit manfaat bagi kita semuanya ya dalam diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang live sudah mulai keluar. Terima kasih.
Terima kasih. Mohon pamit. Nggih, sedaya mawon matur